kutanya, kamu, warisan penjajah kamu. Saya tidak pernah menjajah orang. Saya dari tahun 70 ke atas, ya. Dan saya tidak pernah menjajah orang. Terus nenekmu kenapa nenekmu, kakekmu seagama dengan penjajah? Kenapa? Kenapa orang tuamu seagama dengan penjajah? Karena orang tuamu pahlawan. Orang tuamu pahlawan atau orang tuamu pengkhianat? Orang tuamu penjajah apa enggak? Pahlawan, aku cucu pahlawan. Melawan penjajah, makanya. Pahlawan. Nah, kamu kenapa kalau cucu pahlawan jadi kakekmu dulu melawan seagama? Melawan seagama? Melawan seagama? Dengar dulu. Melawan seagama? Kakekmu melawan seagama? Ah, penipu kau, nipu. Ah, nggak mungkin. Nggak mungkin. Agamamu kasihi musuh. Masa kakekmu mengasihi melawan penjajah? Kan agamamu kasihi musuh. Belanda kan musuh, kan dikasihi. Agamanya yang warisi. Gak usah takut. Semua orang udah tahu kok. Adek nggak usah gitu dong. Adek ini nggak usah terlalu ribet kali. Makanya jangan melakukan penekanan di sini. Itu saya baru saya. Agama warisan penjajah yang Anda anut, jangan mengajarkan Anda menjajah di sini di komal saya. Kenapa? Islam itu warisan penjajah enggak? Bukan dong. Ada aja warisan penjajah. Emang sejak kapan Islam datang menjajah Nusantara ini? Edak aja. Islam itu yang dijajah oleh pembawa agama Anda, itu baru betul. Jangan ngomong dulu. Ya, udah masuk ke tema, nanti kesurupan lagi. Masuk ke tema, jangan kesurupan. Kamu bilang Kristen itu penjajah, saya tanya Islam itu penjajah enggak? Kan gitu. Ini bukan masalah saya katakan nih. Jangan karena kamu menganut agama yang diwariskan penjajah, kamu melakukan penekanan di sini. Begitu Cak Ayu. Apa? Agama penjajah enggak? Kamu penganut agama penjajah enggak? Islam tidak pernah menjajah. Oke, bukti Ottoman Turki menjajah. Menjajah siapa? Menjajah siapa? Menjajah siapa? Kecuali dijajah. Islam melakukan perlawanan. Islam itu melakukan perlawanan karena Islam itu mengajarkan bertahan ketika dijajah. Tunjukkan satu dalil di dalam Al-Qur'an perintah menjajah. Ada? Aku bisa tunjukkan 100 ayat di dalam Bibelmu perintah menjajah. Tunjukin apa nih? Jangan kau siksa diri lo, jangan kau siksa. Masuk ke tema. Masuk ke tema. Masuk ke tema. Oke. Kamu pertanyaan sekarang. Oke. Apakah Maria melahirkan pencipta atau ciptaan? Apakah Maria melahirkan pencipta atau ciptaan? Maria melahirkan ciptaan. Ya udah, berarti salah orang-orang Kristen yang menyembah ciptaan, betul? Orang Kristen siapa yang menyembah ciptaan? Yesus mereka sembah. Yesus itu yang sekarang kamu bilang yang disembah ya, itu manusia. Iya. Yang sekarang nih. Manusia, Anda mengatakan tadi ciptaan. Kenapa Anda bertanya lagi? Coba kamu tunjukkan. Dengar. Anda mengatakan Maria melahirkan ciptaan. Cuma kamu dengar sebagai dulu. Ciptaan dia manusia. Di gereja dituhankan. Berarti Kristen menuhankan ciptaan. Betul? Saya tanya, kita menyembah ciptaan itu ada buktinya nggak? Yesus ciptaan.
Sekarang Yesus ada sebagai manusia nggak yang disembah sekarang? Ciptaan. Kan dia ciptaan kan? Ciptaan atau bukan? Kamu ngerti? Apa? Jangan nangis, jangan nangis. Jangan nangis. Jangan nangis. Anda yang menjawab Yesus ciptaan. Saya Yesus katakan memang Yesus ciptaan. Kenapa dituhankan? Kenapa diibadahi? Kenapa diilahkan? Siapa yang menuhankan Yesus? Kristen di gereja mereka menuhankan Yesus. Anda ingin merubuhkan gereja kalau Anda mengatakan mereka tidak menyembah Yesus. Apa buktinya Kristen menuhankan Yesus? Mereka menuhankan Yesus. Kok ada buktinya? Apa buktinya? Kan aneh orang ini. Jadi di gereja itu menyembah siapa? Di gereja menyembah siapa? Di gereja itu menyembah Tuhan. Ya, siapa namanya? Ya Tuhan Sang Pencipta. Namanya siapa? Tuhan itu adalah Tuhan. Tuhan itu kurios. Kyrios itu artinya bos besar. Iya, siapa namanya? Namanya siapa? Jangan malu. Saya bukan malu ya, Bang. Iya, siapa namanya Tuhan yang disembah Kristen di gereja? Kristen itu menyembah Tuhan. Namanya siapa Tuhan itu? Tuhan itu tetap Tuhan. Bahasanya Namanya itu gelar, itu gelar. Inilah kalau agama tidak berakal. Tunggu, aku pakai parfum dulu. Tunggu. Kalau kamu tidak diberi gelar, kalau kamu tidak diberi gelar suma, lalu itu bukan gelar, itu nama. Iya, gelar itu nama loh. Hah? Beda, gelar itu gurumu namanya Suma, gurumu bernama Suma, guru abang bernama Suma. Ini orangnya, guru abang. Itu. Kenapa Anda takut menyebut nama Yesus? Bukan takut. Saya bukan masalah Yesus atau siapa nama Tuhan yang disembah oleh gereja? Orang-orang di gereja. Namanya Tuhan itu namanya Tuhan adalah Tuhan. Namanya Tuhan itu Loh, kok kamu nuntut saya untuk karena kamu sudah mengakui tadi Yesus ciptaan, makanya kau nggak berani bilang. Kamu nggak berani lagi sebut namanya Yesus karena kamu sudah terjebak mengatakan Yesus ciptaan. Malu sudah kau mengakui kalau Kristen itu menyembah ciptaan. Begitu. Makanya aku bilang ada agama yang tidak pakai akal karena bocor sini kepalanya, bocor halus. Bang, saya tanya, siapa yang memberi nama Tuhan itu Allah? Siapa yang memberi nama itu? Allah adalah nama dari Tuhan pencipta. Dia perkenalkan dirinya melalui para nabi. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku. Sekarang Tuhan Anda namanya siapa? Tuhan saya itu Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Namanya siapa, Cak Ayu? Kamu kok tuntut saya bilang nama? Katanya berakal agamanya. Berakal. Tuhan Anda namanya siapa kalau begitu? Yang menghidupkan saya itu namanya siapa? Dengar. Yang menjadikan saya manusia itu Tuhan. Namanya Tuhan itu siapa? Tuhan itu kan saya udah bilang Tuhan. Ada tiga, tapi Anda tidak berani nyebut. Takut kalau sebut satu ketahuan yang dua. Maksudnya? Maksudmu? Kamu tidak berani menyebutkan nama Tuhanmu karena kapan kau sebutkan namanya, yang dua ini protes. Aku juga dong, sebut juga dong, aku dong. Loh, ya sudah, nama Tuhannya siapa, bangku? lah saya udah jawab, Tuhan itu tidak memiliki nama. Kenapa lu tuntut? Matamu. Yang disembah di gereja itu namanya Yesus, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Oh, Bang. Ya. Kenapa? Kalau Kristen menyebut Tuhan itu Yesus, lebih baik lu tanya kepada orang yang mengakui bahwa Tuhan itu Yesus, ya. Terus?
Anda Dengar. sendiri tidak menuhankan Yesus. Saya menuhankan Tuhan yang Sang Pencipta. Namanya siapa? Saya udah bilang Tuhan tidak memiliki nama. Hey, Bang, masalah generasi. yang memiliki dengar dulu, yang memiliki nama itu manusia. Kalau Tuhan tidak memiliki nama, semua yang menjadi manusia seperti kita ini itu harus punya nama. dengar. Dikasih nama karena ada banyak manusia. Kalau nggak dikasih nama, nanti orang panggil Muhammad, ya semua namanya Muhammad, nggak mungkin. Itu sebabnya Muhammad aja, misalnya ada nama depannya Muhammad, harus dikasih belakang lagi. Muhammad Suma misalnya. Ya, Muhammad Abia misalnya. Supaya ada perbedaan-perbedaan karena manusia itu banyak. Tapi Tuhan itu cuma satu, dia adalah Tuhan. Jadi dia tidak perlu diberi nama. Oke? Paham? Anda pernah mendengarkan nggak Nah, saya ya, tanya. sebutan YHWH itu? Kamu kan YHWH bilang itu apa? kamu bilang kan saya tidak mau menyebut bahwa Yesus itu Tuhan kan? Ya, Atau nah, malu, alasan kamu malu. saya ada. Woi, saya punya alasan. Karena kamu malu. Bukan malu. Karena memang Yesus bukan Tuhan. Karena Yesus dia waktu lahir itu lahir sebagai manusia, jadi harus dikasih nama, goblok. Goblok lagi. Jadi Yesus bukan Tuhan. Kamu itu nggak berpendidikan, dengar. Ya, Jadi Yesus itu bukan Tuhan. itu manusia, goblok. Bukan Tuhan. Maksudnya, Bukan Tuhan. saya kan ada jawab kamu punya pertanyaan. Tuhan atau bukan? Kenapa kamu tuntut saya untuk harus mengaku Yesus adalah Tuhan? Nah, Ya karena dalilnya begitu. loh, bukan saya. Dalil kitabmu. Kamu dengar Kitabmu yang mengatakan. Kitabmu yang mengatakan. kitab apa yang mengatakan, mana buktinya? Ayo, tunjukin. Lukas 2 nomor 11. Yang goblok siapa? Tadi Anda mengatakan saya goblok. Ternyata Anda. Kamu bilang Lukas kan kamu tahu. Anda bertanya apa bunyinya? Berarti Anda bukan goblok sih Anda ini. Idiot. Ya, Anggap aja ya. Anggap aja kita Anda ada bahas idiot. Tuhan. Dengar. Kita lagi bahas Tuhan dan manusia ya. iya. Oke. Iya. Lukas Saya tanya- 2:11. Dengar. Lukas Saya- 2:11. Dengar dulu. Lukas Saya tanya- 2:11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir apa? Tuhan atau manusia? Yang lahir itu kan manusia. Iya, dalilnya bukan Tuhan. Yesus itu. Dengar saya tanya. Menurut kamu Yesus itu Tuhan manusia? Ayo saya tanya. Menurut Bible, Yesus itu Tuhan. Menurut saya manusia. Berarti yang mempercayai Bible, Jawab dulu. mempercayai Bible, kalau yang lahir itu Tuhan adalah apa? Orang yang tidak berakal. Berarti terjawab tema saya. Berarti orang kan, bukan saya kan? Iya, Kamu bilang kan, orang. iya, Anda kan orang atau sudah berubah nih? Gorila atau apa ini? Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir di situ Tuhan atau bukan? Saya tanya, siapa yang berkata seperti itu? Pendiri agamamu, Lukas. Lukas. Bantah. Lukas itu menulis perkataan itu dari siapa? Saya tanya dulu. Katanya malaikat. Katanya sih malaikat yang ngomong gitu. Berarti kan Malaikat. bukan Lukas yang berkata ya, tapi malaikat yang berkata, goblok. Katanya malaikat. Berarti malaikat mengatakan yang lahir Tuhan atau bukan Loh. Tuhan?
malaikat yang berkata. Lukas itu Bahwa- cuma menulis apa yang dikatakan oleh malaikat. Nah, Sekarang Nah. pertanyaan saya, yang lahir Tuhan atau bukan? Pengetahuan kan kamu bodoh. Bukan Lukas. Yang lahir Bukan Lukas yang menulis, bukan Lukas yang berkata, tetapi Lukas mendengar dari malaikat dan Lukas iya, itu kalau sudah dijabar, itu kalau sudah dijabarkan. Yang mengatakan itu Lukas. Dengar. Yang mengatakan itu Lukas, yang menuliskan Lukas, konon Lukas melihat dan mendengar malaikat berkata seperti itu. Begitu, idiot. Nah, sekarang dengar. Dengar. Menurut malaikat yang lahir di situ manusia atau Tuhan? Yang lahir di situ menurut malaikat manusia atau Tuhan? Tadi kamu bilang Lukas yang berkata, bukan Lukas yang berkata. Sekarang malaikat yang berkata. Malaikat, tapi Lukas yang menceritakan. Lukas menceritakan kan udah benar. Oh iya, sudah benar. Ngapain kau permasalahkan? Yang permasalahan sekarang itu, dengar dulu, dengar. Yang dipermasalahkan sekarang itu, menurut malaikat, dengar. Nggak usah dipermasalahkan itu, nggak usah. Faktanya memang Lukas yang berkata di situ. Itu penulisannya dia, itu tulisan Lukas. Itu hasil penelitian dia. Itu jangan asal ngomong. Kalau ngomong bilang malaikat yang berkata. Kalau bilang Lukas yang asal nulis. ngomong aja nggak boleh, apalagi asal Tuhan, asal menyembah, asal menghilangkan. Makanya dengarkan saya. Menurut malaikat, dengar dulu. Jadi sumbernya yang berkata Yesus apa? Terlalu sudah ku jawab, idiot. di kota Daud. Idiot, udah ku jawab. Itu Lukas menceritakan kembali. Dengar dulu. Tapi tadi Lukas, itu lebih cepat mengatakan Lukas yang berkata. Mulutmu memang Lukas yang berkata. Lukas berkata setelah melihat dari malaikat. Idiot. Lu yang idiot. Mulut itu lebih cepat dari lu punya otak. Jadi tadi lu bilang pertama ya, saya minta pertanggungjawaban kamu. Kamu bilang Lukas yang berkata, ternyata kan Memang Lukas. bilang lagi malaikat. Memang Lukas. Andaikan Anda bertanya, Lukas berkata seperti itu mendengarkan dari siapa ya? Saya jawab dari malaikat. Sederhana kok itu. Nah, sekarang Dari otak lu. Sekarang, Dari mulut lu. mulai mempraktekkan agama warisan penjajah. Mulai mempraktekkan agama warisan penjajah. Mulai mempraktekkan karakter penjajah, mulai keluar karakter penjajah, mulai keluar. Islam itu negara penjajah juga di Timur Tengah sana, goblok. mulai karakter penjajahnya keluar. Keluar penjajahnya lagi, keluar. Kembali ke tema. Jadi menurut Lukas, yang lahir itu Tuhan atau manusia. Muhammad bisa membela bulan, itu masuk apa? Akal apa enggak? Emosi. Mental penjajahnya udah keluar. Tidak pernah Mental penjajah udah keluar, teman-teman. Takut. goblok. Takut. Malu itu tidak masuk akal. Takut. Manusia bisa membela bulan. Mental penjajahnya keluar. Goblok lu. Takut. Penjajah datang. Lukas yang menulis. Penjajah datang, teman-teman, kabur. Monyong lu lebih cepat dari otak lu. Malu. Penjajah sudah mulai datang. Penjajah mulai panas. Kipas angin. Monyong lu itu ditutup. Jaja. Tadi dibilang berkata, malaikat berkata, tolong. Monyong lu lebih cepat dari otak lu. Allah. Ye, tolong, malu.
Monyong lebih dari mulut. Lukas yang berkata sekarang lagi bilang, "Pelan lu, goblok. Goblok, ini manusia tolol lu, tolol. Monyong lu itu. Karena monyong lu lebih cepat. Monyong lu itu lebih cepat. Lu tadi dibilang Lukas yang berkata, malaikat yang berkata, malu kamu, ketahuan kamu itu manusia bodoh yang cuma monyong aja. Lol, ini orang ini tadi bilang malaikat yang berkata, ini manusia apa ini lu? Dia udah gila itu. Ketahuan bodohnya kamu nih, ketahuan kalau otak ini ya. Itu loh. Tadi dibilang Lukas yang berkata, sekarang lagi bilang berkata. Jangan nyanyi lu udah. Terus ya lu ketahuan kan bodohnya. Semua orang nonton gitu. Semua orang nonton kamu. Monyong mulu lebih cepat. Di situ bilang lagi malaikat. Ayo. Bisa nonton orang udah ini kembali. Yang udah mulai emosinya udah turun. Malu udah lu, reda. malu. Monyong Udah itu reda emosinya. otak. Udah reda. Udah reda. Saya Udah. itu sekarang lagi tahu kamu punya kelemahan bahwa lu punya kelemahan monyong lu lebih cepat dari otak lu. Aduh. Tanggung jawab ngapain lempar mulutnya orang tomat. Punya mulut. Cuma bodoh. Kena tomat mulutnya. Tadi dibilang malaikat yang Ayo kembali. Jangan emosi. Jangan emosi. Sabar, tahan. tapi saya Jangan lagi emosi. kamu. Dari tadi itu saya Jangan dengar. emosi. Dari otak lu itu sebabnya gua lagi tembak Tahan, punya monyong tahan. dari otak lu. Tahan. Ketahuan kan? Tahan, saudara, tahan. Jangan karena mengikuti agama penjajah kemudian Anda emosian. Sabar, Itu tahan. orang muslim yang Tahan. goblok semua agama itu. Abang, Dia juga tahan. Ya Hindu pernah menjajah Buddha juga. Permasalahannya bukan di situ. Nah, kenapa lu bilang agama Permasalahannya bukan di situ. Semua agama itu penjajah juga. Permasalahannya adalah Permasalahan yang apa? lahir itu Tuhan atau manusia menurut Kan saya malaikat. sudah bilang yang lahir itu kan manusia goblok. Tuhan tidak pernah Berarti lahir malaikatnya, dari manusia. berarti malaikatnya salah. Berarti malaikatnya salah. Lu tanya sama itu malaikat itu kan dia yang dulu. Gue yang ngomong apa malaikat yang ngomong? Masalah generasi. Gue yang ngomong. Ternyata malaikatnya salah. Malaikatnya Ini salah. yang berkata habis itu Pada bilang hari lagi, ini, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir Tuhan atau bukan? Siapa yang berkata itu? Kan saya tanya lagi. Malaikat katanya. Iya. Tadi kau bilang, malaikat mengatakan yang lahir Tuhan. Anda melawan itu enggak? Anda percaya enggak yang lahir Tuhan? Saya percaya bahwa semua orang yang lahir ya, semua orang yang lahir ke dunia ini itu untuk menjadi manusia. Lukas 2:11 yang lahir Tuhan. Bang. Monyong lu lebih cepat dari Malaikat yang berkata yang lahir Tuhan.
Ya kamu kan yang bilang. Malaikat berkata. berdasarkan kitabmu yang ditulis Lukas. Katanya Ya, malaikat. dulu berarti kan lu Nah, tahu kan? berarti lu yang tahu, lahir, kan? berarti yang lahir Tuhan atau bukan? Yang lahir kan manusia. Berarti bukan Tuhan. Emangnya Tuhan bisa apa? Turun ke bumi langsung begitu. Tadi Iya. kitabmu mengatakan yang lahir Tuhan. Oh, Yang lahir Tuhan. dengar dulu, Bang. Dengar dulu. Bencong itu sudah dikasih. Iya, iya. Yang ini. lahir Tuhan. Loh, siapa yang bilang yang lahir itu Tuhan? Malaikat di dalam kitabmu pada hari ini telah lahir. Kenapa lu persoalkan ke saya? Lu lagi bahas ke saya dengan Nah, saya. Anda nggak percaya kitab Anda? Anda nggak percaya? Dia bencong dia ini. Lah gini loh. Lu, saya tanya. Anda nggak percaya kitab Anda? Saya tidak bilang percaya atau tidak. Saya tidak Nggak percaya kitab sendiri. Kenapa nggak percaya kitab sendiri? Kenapa? Siapa yang bilang nggak percaya? Berarti yang lahir Tuhan. Berarti yang lahir Tuhan. Emangnya saya ada bilang lahir Tuhan? Berarti Anda nggak percaya. Loh, kamu bilang saya nggak percaya kan bukan urusan lu. Malu aku karena tak masuk akal. Tuhan lahir, betul? Siapa yang bilang Tuhan lahir? Siapa yang bilang? Malaikat di dalam kitabmu katanya malaikat. Kan, malaikat yang bilang kan? Nah, Anda percaya nggak? Saya percaya tidak percaya itu untuk apa kamu tahu? Masalah generasi hancur sudah, hancur. Terjawab sudah. Terjawab mana agama yang tidak pakai akal. Anda pun melawan dalil. Anda melawan dalil karena tidak masuk akal. Tuhan lahir. Sepakat? Agama itu yang tidak. Sepakat? Tidak masuk akal Tuhan lahir? Sepakat? Loh, kok lu tuduh saya? Lu harus maksa saya bilang. Sepakat nggak? Nggak masuk akal Tuhan lahir? Maksaan kehendak ini lu. Sepakat nggak? Saya bertanya. Dan lu tidak boleh memaksakan saya. Saya tidak memaksa Anda. Saya bertanya sepakat tidak? Sepakat tidak? Tidak masuk akal Tuhan lahir. Sepakat nggak? Main lu maksa saya untuk sepakat atau tidak? Saya tidak maksa kamu, Tuyul. Saya bertanya. Kamu sepakat nggak? Di dalam undang-undang Kamu yang nggak berpendidikan, aku tanya sepakat tidak? Gitu loh. Sepakat tidak kalau Tuhan tidak masuk akal lahir? Sepakat nggak? Kamu ini. Bodoh kamu Sepakat ini. tidak? Lu, Aku ngapain lu bertanya. maksa? Aku Ngapain? bertanya. Tuyul, aku bertanya. Sepakat tidak bahwa Oke, saya jawab. Tuhan Dengar. lahir itu tidak masuk akal? Sepakat nggak? Oke, saya jawab ya. Ya. Saya jawab itu saya tidak sepakat dengan lu. Karena itu pernyataan lu. Itu tadi kau baca Lukas 2:11. Berarti kau nggak sepakat dengan kitabmu. Berarti kitabmu memang nggak masuk akal. Berarti agamamu memang tidak masuk akal. Kan sudah Berarti jawab, kan? agamamu tidak masuk akal, toh? Tidak masuk akal agamamu kan? Masa ada Tuhan lahir, Bang? Bodoh ini. Abang, masa ada Tuhan lahir, Bang? Teman sendiri. Bang, masa ada Tuhan lahir? Nggak masuk akal kan ya? Iya kan? Bang, nggak masuk akal kan Tuhan lahir? Iya kan? Saya nggak bilang Tuhan itu lahir, saya nggak bilang. Lukas 2:11. Itu Lukas yang bilang, bukan saya. Nah, berarti Lukas ajarannya nggak masuk akal. Iya kan, Bang? Bukan kata lu. Kan abang yang bilang abang tidak setuju dengan Lukas. Berarti agama Anda memang nggak masuk akal. Saya bilang Lukas. Ya apa kamu yang ngomong? Lukas yang mengatakan bahwa malaikat berkata, Lol, bukan saya, tolol, goblok. Anda terima nggak Tuhan lahir? Saya terima atau tidak terima kan saya tidak mau ikutin pernyataan kamu. Lah Untuk itu apa? kitabmu. Kau terima nggak kitabmu? Kau terima nggak kitabmu?
Emangnya lu tahu saya punya kitab apa? Tahu nggak lu? Lukas kan, Lukas toh. Lukas itu bukan kitab, itu surat. Itu sebuah sejarah yang ditulis. Oh, bukan kitab. Jadi kitab Lukas itu bukan kitab. Kamu bilang Lukas itu kitab, mana kamu buktikan bahwa Lukas itu kitab? Lukas itu kitab. Oh benar. Itu adalah penemuan dari sebuah sejarah yang disebut sebagai apokripa yang dikumpulkan. Mana ada apokripa itu tuyul? Itu bukan apokripa. Apokripa lupa. Lukas kau bilang apokripa. Bukan. Lukas itu Lukas itu adalah sebuah catatan. Lukas itu sebuah catatan yang ditemukan oleh para ahli yang mencari, yang menemukan. Ya. Itu dulu. Lalu di dalam Lukas itu, di dalam tulisannya itu ditulis yang adalah yang tadi kamu persoalkan. Malaikat berkata yang lahir Tuhan. Malaikat berkata yang lahir Tuhan. Lahir bagimu Tuhan. apa? Tuhan. Nah, Tuhan. itu yang Nah, sekarang masuk akal nggak menurutmu Tuhan lahir? bukan masalah. Yang saya tanya itu, Aku tanya masuk akal nggak Tuhan lahir? kenapa lu tanya sama saya masuk akal apa nggak masuk akal? Ini temanya agama tanpa akal. Berarti kalau Anda mengatakan tidak masuk akal, berarti agama Anda tidak masuk akal. Kalau masuk akal, Tuhan lahir, Hah? itu akal nyamuk. Kan kamu yang bilang, bukan saya. Lukas yang mengatakan, bukan aku. Ya juga bukan aku, itu Lukas yang mengatakan goblok. Nah, Lukas itu kitabnya siapa? Kitabku atau kitabmu? Meow. 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 Kitabnya yang gak masuk akal, aku yang dimarahi sama dia. Hei, kitabmu yang tidak masuk akal, kenapa pula kau marah sama aku? Maafkan aku, Bang. Maafkan aku, Bang. Abangku, maafkan aku. Maafkan aku, Bang. Maafkan aku. Anda yang duluan ngatain aku goblok. Tadi diskusi-diskusi bagus-bagus aja. Tapi seketika Anda nyebut-nyebut saya goblok, harusnya tidak perlu keluar kata-kata goblok itu, Abang. Diskusi kita itu bagus. Boleh keras, tapi Anda ngatakan aku goblok, itu sudah mengganggu suasana hati, iya kan? Oh iya dong. Oh, berarti yang lahir Tuhan, masuk akal nggak? Tuhan lahir, nah kan gitu. Data itu selalu dipakai oleh orang Kristen ketika ditanya, mana buktinya Yesus itu Tuhan? Dikasihlah data itu. Itu memang begitu adanya. Jadi maafkan diriku, sayang. Terpaksa aku buka itu, sayang. Jangan kau marah, itu fakta memang begitu. Saudara-saudara saya Muslim, tolong dibatalkan permintaannya. Dibatalkan. Dibatalkan permintaan yang Muslim. Manusia bekicot lagi, ini lagi yang naik. Apalah ini? Inilah Abang Suma ini, nggak pinter-pinter. Kemarin bikin judul, Kok dibawa, rapikan sendal di bawah, ya.
Katolik, Protestan. Halo Bang Guma. Halo juga. Protestan. Oke. Abang menyaksikan tadi saya dialog. Oke, silakan tanggapannya. Silakan Bang. Tanggapannya gimana? Anda menyaksikan tadi saya dengan tadi, dua Bang. orang. Dia menolak Tidak, Lukas Bang. Tidak 2:11. Dia menolak Lukas 2:11. Gimana? Katanya tidak masuk akal kalau Tuhan yang lahir. Masuk akal. Jadi maksudnya Menurut Anda orang diperingati hari kelahiran. Ya, jadi menurut Anda Tuhan itu bisa dilahirkan manusia? Orang kan dia lahir. Iya, maksudnya masuk akal nggak Tuhan pencipta dilahirkan oleh ciptaan? Ya artinya kan karena dia di suatu katanya mukjizat gitu kan, di bahasa apanya apa ya Bang, dikaruniakan gitu, kurang tahu lah Bang, orang enggak Islam kan kata dulu ada Bang. Apa? Gimana? Kristen KTP. Tapi mirip Mikana Bang ini. Tinggal kasih pemerah sedikit. Lebih cantik malah Mikana. Mikana biar begitu masih kota 4 mukanya. Allahu Akbar. Masuk akal nggak Tuhan lahir Bang? Ya kenyataannya kayak gitu kok Bang. Dikatakan Ya, makanya dilahirkan katanya. Iya, makanya masuk akal nggak? Iya masuk akal lah Bang, orang di situ ada apanya kan, ceritanya, alurnya gitu kan. Kudengar-dengar penonton sih. Jadi Orang dia penjaga dilahirkan alam semua. raya ini, penjaga alam semesta ini pernah jadi bayi. Ya, orang dia hari kelahiran ada kok. Kelahiran Yesus. Iya, tanggal jadi 25 penjaga kan, ya, alam pernah semesta, jadi bayi. yang mengatur alam semesta pernah jadi bayi. Pencipta alam kita ini pernah jadi bayi gitu. Masuk akal? Yang namanya lahir Bang ya, jadi dulu dari bayi lah, habis dari bayi, nah dewasa lah gitu. Jadi bagaimana lah alam dilahirkan. kita ini penciptanya jadi bayi? Bayi nggak bisa ngapa-ngapain. Iya kan, kalau di apa itu yang ku tonton ya Bang, di cerita itu ya dia kan setelah 33 tahun baru Jadi yang jaga alam semesta ini ketika dia bayi siapa? ya Allah katanya. Allah Bapa. Oh, berarti ada dua. Waduh. Ya kadang makanya aku bingung Bang, kan kayak gini Bang kan. Jadi simpel-simpel aja lah, yang artinya kayak aku inilah yang melihat dari karena Kristen KTP aja lah gitu kan, melihat apa ini dalam apa itu film itu ku tengok cemana lah Yesus kalau berdoa kepada Allah Bapa katanya, beginilah katanya di situ kan, Bapa kami yang di surga kan gitunya. Berarti ada dua dong. Ada yang di bumi, ada yang di surga. Makanya bingung juga aku nih Bang. Bingung juga. Iya. Makanya lebih bagus Kristen KTP daripada Kristen yang pernah belajar. Kalau Kristen KTP itu jujur. Kalau yang pernah belajar, dia memakai segala jurus ular untuk menipu dirinya dengan mengatakan Tuhan itu satu, padahal di bumi ada berdoa kepada yang ada di surga. Ditanya dua enggak, cuma satu. Akal-akalan.
jadi bingung aku bang. Soalnya ajaran Yesus itu kan di situ bilang beginilah kau berdoa kata kepada Allahmu, kata kepada Allah kan dibilang itu Bapa kami yang di surga. Diteruskanlah Bapamu, datanglah kerajaan. Nah, seperti itu dia. Iya. Di situ tidak tertera dalam nama Yesus, bukan, nggak ada di situ, memang dibikin. Nah, sekarang apakah alam jagat raya ini ada yang menjaganya? Yang menjaganya nggak tahu bang, nggak ada. Aku tengok bang. Tuhan pencipta langit dan bumi jaga alam ini enggak? Menjaga Kurang kesinambungan. tahu, Bang. Oke bang, kita naikkan pendeta kita boleh? Ya, Silakan. kita naik. Iya, kalau abang kan juga bingung juga nanti, sama-sama bingung kita nanti. Mending mereka yang pernah sekolah kita naikkan. Oke? Thank you. Oke bang. Oke, ya, makasih. Salam kenal. Abang makin cantik aja tiap hari. Pertahankan pakai gitu. Kita naikkan yang pernah sekolah. Ada nggak di sini yang pernah sekolah? Mana dia? Yang bertitle apa gitu kayak, ini dia kayaknya mukanya muka pernah sekolah. Aduh, kalau Mas Mur ini penjual obat ini. Halo saudara Si Tompul. Ya, malam Bang Juma. Malam juga. Katolik Protestan abang. Protestan. Bisa buka kamera bang? Bisa. Silakan. Nah, ini bagus ini. Lulusan STT abangku. Tidak tamat. Pendeta. Tidak. Pastor. Tidak juga. Berarti jemaat biasa. Oke. Iya, silakan. Ini ada tema bang terkait agama yang tanpa akal. Menurut abang gimana? Jadi, akal adalah pikiran. Jadi kitab abang, kalau abang katakan tidak berakal, dari kitab orang lain mesti kenapa abang akal-akali? Maksudnya? Ya, tapi tema abang di sini agama tak berakal. Tujuan agama ini kemana bang? Ada yang ke neraka, ada yang ke surga. Baik. Kalau memang abang bilang tadi Matius 11 ayat 2, itu kan sepenggal Terbalik. abang baca. Terbalik. Matius 2 ayat 11 itu sepenggal abang baca. Tapi bolehlah. Silakan Anda baca lengkapnya. Iya. Baca lengkapnya bang, silakan. Aku pengen Jadi dengar. dengar dulu. Kita ambil dulu sejarah dari Adam dan Hawa. Jauh Baru kali. mengerti kita bahwa di mana akal agama yang berakal. Oke, silakan. Ah. Ini di atasnya pendeta ini. Lanjut. Jadi pada saat itu Adam tidak dapat menyelamatkan dirinya karena dosa warisan, yaitu nafsu. Maka dibuanglah dia. Dosa warisan. Iya. Ada dalilnya. Abang dikawinkan dengan istrimu berbuat dosa warisan. Dosa yang Dari tidak dapat mana? diampuni. Ini akal-akalan ini. Ini agama akal-akalan ini. Ya. Mana dalilnya? Jelas. Dengar dulu. Adam diusir karena dia melakukan perbuatan Adam. nafsu. Terus kenapa Anda tuduh mewariskan? Kita keturunannya. Ya, Kita terus keturunannya. kenapa? Di mana dalilnya kalau dia mewariskan? Kita selaku kita manusia harus dinikahkan dan diberkati bang. Kenapa jadinya begitu? Nggak nyambung. Oke, baik, nggak nyambung. Karena kita manusia, Adam telah berbuat dosa, anaknya si Habil berbuat dosa, baik, Nabi Nuh berbuat dosa, terus sampai kepada Abraham, sampai kepada kita. Tidak ada lagi si Musa, tidak ada lagi orang yang bisa
menyelamatkan manusia, dibuatlah Nabi Isa tadi ini ke dunia menjadi manusia. Jadi kalau manusia di dunia ini harus lahir. Terus apa hubungannya Harus lahir. dengan Manusia ke agama dunia tanpa harus akal? lahir. Dengar Kok dulu, akal-akalan, manusia harus lahir ke dunia. Kalau tidak lahir, nggak bisa manusia ke dunia, walaupun dia Tuhan. Nah, Wah, maka iya. disamakanlah dirinya. Dengar dulu, Bang Juma. Maka dia itu dilahirkan secara ketuhanan. Kalau di dalam agama iya. kami, dengar dulu. Di agama kami, dia diberikan si Maria Roh Kudus. Rohnya Tuhan dimasukkan ke dalam kandungannya. 9 bulan dia perawan. Dia tidak dikawini secara nafsu. Iya, itu tertulis. Ada Terus apa datanya. hubungannya? Terus apa yang Kamu bilang tak berakal agama kami. Agama kamu lah nggak berakal. apa yang Anda ingin sampaikan? Jangan bang menuduh agama lain. Agama kita belum tahu. Iya, masih sampai di situ masih Kepercayaanmu aman-aman. jangan memperhatikan kepercayaan orang lain. Sampai di situ masih aman. Pakai akal bang, pakai akal. Abang kan ada Tuhan. Maria lahir. Apa Jangan Maria ngoceh-ngoceh aja bang. Itu menista Maria juga termasuk itu bang. mengandung Yesus. Itu masih normal. Itu masuk akal itu. Tuhan menciptakan manusia Nama kamu bernama Yesus. ngakal-ngakali orang agama lain. Mamulah tegakkan. Agama orang selalu dipersoalkan. Ini Pakai ini bang, pakai akal. masuk akal nggak manusia melahirkan Tuhannya? Abang kan sini kan merampas koin abang. Atas lintas agama, koinnya abang harapkan dari orang. Rampasan abang tahu. Pakai Ya, otak, percuma abang. Masuk akal nggak? Jangan diporak-porandakan iman orang lain. Kepercayaanmu. Baru gentleman. Terus Masih kenapa banyak pakai? lagi yang seiman dengan abang yang kurang untuk mendekat. Terus kenapa agama Anda, Baru namanya gentleman. Kenapa agama Anda menggunakan ajaran agama saya? Itu kalau nggak begitu? urusan abang. Pribadi orang jangan abang akal-akal agama orang. Lah, kenapa Anda menggunakan Pakai otak, istilah agama pakai saya? otak. Kenapa Anda mengambil Ini istilah media agama saya? sosial. Kenapa Segampang Anda gitu abang ngomong dengan orang lain. kenapa Anda mengambil istilah Abang agama nggak saya? gentleman jadi orang. Itu banyak lagi. Itu pesantren-pesantren yang kurang tentang ilmu agama. Kenapa agama orang abang urusin? Ini Abang ketawa-ketawa asal dikasih Masih. koin. masih mental penjajah, Bang. Persoalan iman ini persoalan perampasan agama ini. Ya, Anda Memburukan, yang saling merampas memburukan. Saling ajaran memburukan agama namanya Anda. ini. Jangan dipakai orang lain untuk cari makan. Ajaran agama Anda yang Malu, Abang, menggunakan makan yang tidak halal abang di sini. agama Anda yang Pakai menggunakan otak, pakai imanmu. Sholat kau, berpuasa, beribadah. Tapi nggak ada inimu. agama Anda yang menggunakan Orang sana Buddha banyak lagi sana mesti ini abang akal-akal. Abang bilang Tuhan tidak berakal lahir dari manusia. Begitulah caranya budaya. Pakai Masuk ini akal bang. nggak? Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Kalau menurut saya masuk akal. Menurut saya masuk akal. Tuhan jadi bayi. Ya jelas. Jadi yang Seperti menjaga mana alam manusia. semesta. Seperti Jadi mana yang manusia. Yang menjaga alam semesta siapa? Iya, yang kalau semesta ya Tuhan. Tuhan yang bayi. Iya. Kan dibesarkan dia, waktu dan ruangnya kita persoalkan. waktu itu dia udah bayi. lewat Tuhannya. Waktu dia bayi, yang menjaga alam semesta siapa? Dia kan pakai roh. Kalau di kami ada namanya Roh Kudus. Apa Bukan lagi tergantung akal-akal? dengan bentuk bayi. Jadi gimana ceritanya agama Anda ini kok nggak masuk akal?
Nggak masuk Wah, akal. agama Abang yang kayak nggak gitu masuk nggak akal. masuk. Abang yang nggak masuk akal. Abang ngapain Alkitab orang? Abang sendirilah tegakkan keluarga abang, orang tua abang. Jangan orang lain yang seiman dengan abang. Baru mantap. Oke? Terus kenapa agama Anda menggunakan istilah-istilah agama kami kalau gitu? Apa istilahnya Rupa? Di mana istilahnya? Semua diambil dari Al-Quran. Kok comok kali abang ya? Abang mau nanya sejarah atau mencerita dongeng? Alkitab itu Anda ambil dari mana? Kata Alkitab. Baik. Kalau abang mengatakan hal itu, kalau kita ambil nanti tentang agama abang, dulu itu Persia itu bang, menyembah bulan itu. Mengerti abang? Kata Alkitab dari mana kalian pakai? Pendeta-pendeta, pastor cari makan dengan menggunakan kata Alkitab. Jadi, Ya, kata Alkitab itu kan nama Al-Quran. Kenapa Anda pakai? Cari makan. iya, kenapa nggak dipakai ke cari makan? Nah, Anda menuduh saya tadi cari Ya makan. jelas. Nah, Betul. sekarang pendeta pastor menggunakan kata Alkitab untuk cari makan. Padahal Tidak Bible pernah, Bang. Tidak pernah mencari makan. Nah, faktanya Anda menggunakan kata Alkitab. Iya. Pendeta pastor pakai kata itu. Itu kan nama lain Al-Quran. Kenapa dipakai? Iya. Lain agama, lain kepercayaan, lain kitabnya. Nggak mungkin Ya, sama terus dengan kenapa? Terus kenapa Anda menggunakan kata Alkitab untuk biblos? abang. Hei, malu kan, malu. Kalau di kami kan Alkitab. Dari Ya, mana Abang Anda curi? Al-Quran. Dari Hah? mana Anda curi kata Alkitab itu? Kalau kita ambil bang dalam sejarah, duluan dulu agama Kristen daripada agama Tapi Islam. memang, Aduh, tapi kan bukan bodoh abang Alkitab. Bukan Alkitab yang dipakai dulu, biblos, tabiblia. Bukan. Jadi apa? Apa namanya? itu Bible itu bahasa asing. Ah, Alkitab bahasa apa? Bahasa Indonesia. Matamu. Jadi Bahasa Matamu. Al-Quran itu nama lainnya Alkitab. ya. Kami juga nama kami Alkitab bahasa Indonesia. Dari mana kamu ambil kata Alkitab itu? Ya, dari bahasa Indonesia. Mana Bodoh. ada bahasa Indonesia kalau Alkitab? Bodoh. Ompong. Al-Quran itu dari mana diambil, bahasa apa diambil itu? Iya, itu namanya dari sana Bahasa apa Al-Quran diambil itu sudah Al-Quran. Bahasa Al-Quran Arab sudah. bodoh. Bahasa Nah, Arab terus kalau bodoh. Alkitab- Bahasa Alkitab bahasa Arab apa? bodoh. Bahasa Arab Alkitab- bodoh. Alkitab bahasa apa? Iya, bahasa Indonesia. Nah, coba kau sebutkan buku matematika dan sebutan Alkitab matematika, bisa? Mas, coba sebutkan dulu bahasa apa? Al-Quran bahasa Alkitab, bahasa matematika, bisa? Bahasa Indonesia aja lebih bikin, bisa? Alkitab itu nama lain dari Al-Quran, bukan bahasa Indonesia. Dah payah. Kamu tinggal di mana? Tinggal di Indonesia kan? Iya. Jadi, kenapa mesti kau Alkitab pakai bahasa itu- Arab? Kenapa mesti kau pakai bahasa Arab? Ya terus kenapa kau pakai juga? Aduh. Kitabmu bahasa Yunani, kenapa kok dari bahasa Arab? Saya kitabku memang bahasa Arab. Kami terjemahkan bahasa Yunani, Ibrani itu bahasa Indonesia. Supaya Alkitab kami bukan paham. bahasa Indonesia. Supaya kami paham Alkitab semua. itu, hei, Alkitab itu bukan bahasa Indonesia. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Kalian melakukan penipuan cari makan menggunakan kata Alkitab. Kenapa ditutup ininya ya? Buka kameranya. Orang setengah mati suruh buka kamera, dia malah tutup ini. Hei, jangan ditutup kameranya. Buka. Gak mau dia. Gak mau mendengar. Parah kali abang kita ini. Ada nggak pendeta pastor? Ini dia. Meow.
Halo, semangat malam. Malam Juma. Ya, malam juga. Sehat lu Juma? Sehat, Sehat ya. sehat dong. Meskipun Ya, datang bangsa. silih berganti, ancaman dari Kalau sehat Kristen. ya bagus. Tadi ini temanya apa itu? Tadi bahas-bahas masalah Tuhan Yesus, bahas masalah apa tuh? Tadi itu bahwa mana duluan lahir Maria sama Yesus gitu ya? Iya, ini temanya agama tanpa akal. Oke. Harusnya Kristen itu percaya diri bahwa memang agama Kristen tidak bisa ditelaah dengan akal. Sederhana kok itu, tinggal diakui kok. Kenapa harus? Itu suaranya kok pelan banget, suaranya pelan banget. Iya, maksudku saudara-saudara Kristen ini harusnya jujur mengakui bahwa memang Kristen itu adalah agama yang tidak dibentuk dari akal, tapi dogma, doktrin gitu. Nggak usah malu-malu akui. Ya dong. Gitu ya, gitu. Ya iyalah, akui aja bahwa memang Kristen tidak bisa diterima dengan akal. Bang Juma ini selalu bahas masalah si Tuhan Yesus ya. Bisa nggak kita bahas masalah Muhammad? Tapi ini jangan tersinggung. Ini tema, jangan kayak mental penjajah lagi dong. Ini ada tema agama soalnya gini, tanpa akal. Iya, sampean kan bahas Yesus terus dibahas. Sekali kita bahas Enggak Muhammad, dibahas bisa nggak? Yesus. Enggak, kita bahas Enggak Muhammad, bisa dibahas nggak? Yesus. Enggak dibahas Yesus. Biar adil Agama dong, biar tanpa adil. akal. Biar adil. Ini agama tanpa akal. Terangkan kalau Islam itu tidak masuk akal. Saya terangkan kalau Kristen itu agama yang tidak masuk akal. Adil kan? Silakan. Islam ini agama tanpa akal ini tujuannya ke agama siapa nih? Ya, supaya Anda tahu bahwa agama Anda memang tidak cocok dengan akal. Alasannya apa? Alasannya karena memang Kristen harus diimani tok, tidak boleh pakai akal. Gitu ya? Iya. Enggak, sebelum kita lari ke tema, bisa nggak saya bahas Muhammad sebentar aja? Enggak bisa, karena Anda tidak ada ilmu. Karena berarti nggak adil dong, saya nggak adil dong. Bukan nggak adil. Bagaimana Anda bisa menjelaskan sesuatu yang Anda tidak ada ilmu padanya? Kan kamu bahas Anda- Yesus terus, nggak gini, kamu Anda- Yesus bahas terus. Anda Saya membahas bahas Nabi Muhammad itu sama halnya saya mendengarkan orang ngigau. Pengigau. Berarti kamu Apa nggak yang Anda adil. tahu? Apa Kamu yang Anda nggak tahu adil. tentang nabiku? Apa yang Anda tahu? Ilmu apa yang Anda punya untuk mengkaji Makanya nabiku? dengerin Ilmu dulu. apa? Ya dengerin Ilmu dulu. apa? Ilmu Iya, biar saya apa? jelasin. Biar saya Ya, jelasin. ilmu apa? Ilmunya dulu. Ilmunya dulu. Ilmu apa yang Anda Oke. kuasai untuk membahas nabiku? Ilmu apa? Ilmu kamu bahas Yesus apa? Bible. Hah? Bible. Ya saya juga fakta nanti saya bahas. Kamu apa? Ya sih fakta, makanya dengerin. Fakta dari mana? Kok fakta dari mana? Kamu Kok bahas jadi Yesus. fakta? Kamu bahas Yesus Dari bisa. Bible, dari Ya, Bible. kamu bahas Yesus bisa. Nabi Dari Muhammad bisa. Bible. Nggak adil namanya. Kamu Bro. membahas nabiku dari mana dasarmu? Karena kamu bahas Yesus terus. Dari Bible. Mau dari mana kayak kamu bahas Yesus, saya nggak terima. Harus sumbernya harus dari Bible kalau Yesus, jangan dari gereja. Kamu itu bahas Yesus bisa. Dibahas Muhammad nggak mau. Itu namanya berat sebelah. Bukan saya tidak mau. Kamu yang tidak ada ilmu, tidak ada kapasitas mau bahas nabiku kan tidak nyambung. Kamu tahu dari mana saya nggak berilmu? Kamu itu siapa? Makanya saya tanya, dasar pijakan ilmumu apa bahas nabiku? Dasar ilmu kamu apa bahas Nabi saya? Bible. Bible dari mana? Kamu aja Islam. Saya baca, tinggal dibaca Bible. Ngapain kamu baca Bible orang? Baca aja Bible apa Alkitab apa Al-Quran kamu? Nggak bisa. Al-Quran saya mengatakan pakatilu aulia syaitan, perangi saudaranya Kamu itu setan. Alkitab orang
dibahas. Kalau kamu orang beriman, dengerin. Kalau kamu orang Perintah beriman, di Bible, kalau dengar. kamu orang beriman, bahas Dengar. Al-Quranmu. Perintah di Katakan Bible. kepada anak cucumu dan kepada Beritakan, sahabat-sahabatmu. dengar, Bahas di orang. beritakanlah, dengar, beritakanlah Bible kepada seluruh manusia. Itu ada perintah di Biblemu. Jadi kalau saya bahas Biblemu kan ada perintahnya. Enak aja. sekarang Itu gini. masih mau menjajah, masih mau menjajah. Sekarang gini. Masih mau ikuti Belanda menjajah, masih. Kita bahas ini tema kamu. Nah, silakan. Silakan. Gitu. Oke. Kita bahas tema kamu ya. Silakan. Nah, tadi kamu bilang itu dari obrolan yang udah-udah, mana duluan lahir, Yesus atau Maria gitu ya? Yes. Nah, mana duluan lahir, Yesus atau usia mana paling tua, Yesus atau Maria gitu ya? Iya. Dan juga kamu bahas Tuhan itu dilahirkan atau gimana gitu kan? Ya, itu materi yang Nah. dibawa sama temannya tadi. Oke, saya jawab Sahabat ya. Bajul, syukran. Nah, saya jawab. Ya. Tetap sesuai dengan perkataan malaikat ya Bang Juma ya. Tetap, karena Tuhan Yesus itu nggak pernah mati Bang. Tetap aja dia paling tua. Sampai sekarang dia hidup. Jadi yang dibunuh sama tentara Romawi siapa? Kan dia hidup. Enggak, yang dibunuh. Dia mati tapi hidup karena dia Tuhan. Ya udah, dia mati. Sekarang Tapi hidup. pertanyaannya, apakah Tapi masuk hidup. apakah masuk akal Tuhan mati? Kenapa? Apapun yang terjadi, Tuhan itu serba bisa. Paham? Apakah masuk akal? Namanya namanya Tuhan. Apakah Dan namanya masuk Tuhan, kamu juga, akal? namanya Tuhan, kamu juga bisa dikutuknya mati sekarang. Apakah masuk akal Tuhan mati? Masuk akal. Jadi yang menjaga alam semesta siapa? Nah, dia juga kan hidup dia. Ya, ketika dia mati, siapa yang menjaga alam semesta? Dan dia hidup cuma. Yang menjaga alam semesta ketika dia mati siapa? Lah, dia kan bangkit cuma. Ketika ia mati, siapa yang menjaga alam semesta? Ya dia kan bangkit naik ke surga Nabi Isa. Dia kan mati, dia mati. Makanya kamu Dia itu mati. belajar dulu baru berceramah. Apa yang mau dipelajari? Tuhan mati. Ya, kan dia hidup. Tuhan nggak pernah mati cuma. Loh, faktanya Yesus mati. Itu kan badan dia, rohnya nggak mati. Lalu badannya ini Tuhan atau bukan? Itu badan manusia tapi rohnya roh Tuhan. Lah, katanya yang lahir Tuhan. Iya, tapi rohnya, lu paham Yang kamu? lahir di situ, yang lahir Tuhan. Iya, jasmaninya manusia, tapi rohnya roh Tuhan. Kalau kamu roh manusia, Kolose 2 nomor 9. Kolose 2. Kalau kamu tuh roh manusia, udah paham. Kolose Kalau bisa 2. itu roh Tuhan, udah paham. Kolose 2 nomor 9, tubuhnya Yesus itu Tuhan. Makanya kalau kau berdebat itu, pelajari dulu, pinter dulu. Kemarin udah kuajari kamu supaya pinter. Kamu nggak pinter-pinter juga. Saya bego terus. menggunakan dalil. Kolose 2:9. Kulupnya Yesus juga Tuhan. Intinya cuma dia bangkit lagi karena dia Tuhan. Mati tapi. Ih, apa yang nggak bisa terjadi sama Tuhan? Iya, mati. Mau mati hidup urusan dia Tuhan. Masuk akal nggak Tuhan mati? Kenapa? Apa yang nggak masuk akal sama Tuhan cuma? Lu aja bisa dikutuk mati sekarang. Bukan sama Tuhannya, sama manusia. Manusia. Akal. Masuk akal. Oke, ketika akalmu mengatakan masuk akal, Tuhan mati, penjaga alam semesta mati, yang menjaga alam Lu semesta jangan- ini siapa? Dia juga roh, dia kan hidup cuma. Dia kan mati tadi, mati. badannya. Cuma mati itu badannya, jasmaninya, rohnya hidup, goblok. Lah, yang lahir ini kan Tuhan. Iya, rohnya roh Tuhan, rohnya. Yang lahir Tuhan kan? Iya, yang lahir Tuhan dengan jasmani. Dengerin dulu, jasmani manusia, rohnya roh Allah, roh Tuhan. Saya ulang lagi, yang lahir ini daging atau bukan? Secara alamiah, dagingnya, jasmaninya, ya manusia, tapi rohnya Allah. Yang lahir ini daging kan? Ya, bisa aja Tuhan mau menjelma sebagai daging, menjelma sebagai apa aja bisa, cuma Yang daging ini Tuhan kan? iya.
Nah, berarti yang daging ini Tuhan mati. Tuhan itu mau jadi daging, mau jadi apa dia bisa cuma. Paham? Bukan. Daging ini Tuhan mati, si Daging, daging. daging. Iya paham, mati tapi bangkit lagi kan? Nah, berarti ketika dia mati si daging, yang jaga alam semesta siapa? Rohnya kan hidup cuma. Saya tidak tanya rohnya, daging si Tuhan ini. Iya yang jaga rohnya, yang jaga dunia ini rohnya, udah. Bagaimana ceritanya sementara Tuhan Anda jadi daging mati? Dagingnya cuma lu ada kayak anak TK aja lu diajarin. Anda yang akal-akalan. Hari ini telah lahir bagimu Tuhan. Yang lahir Tuhan kan? Iya, Berarti si daging. iya, Mati si daging. iya. Tuhan mati. Rohnya hidup, Daging mati. rohnya hidup. Tuhan daging juga mati. Dagingnya iya, rohnya hidup. Daging itu Tuhan kan? Iya bisa jadi aja, dia bisa apa aja bisa cuma. Mati si daging. Cuma Tuhan itu bisa jadi apa aja. Iya, masker jadi kamu, daging. Masker kamu Jadi tuh buka daging. dulu biar enak ngobrolnya. Lu sumnya Jadi gimana? daging. Jadi daging kan? Maskermu buka dulu. Maskermu buka dulu. Tuhanmu jadi daging kan? Iya. Nah, si daging Tuhanmu ini mati. Iya. Ya, berarti Tuhanmu pernah mati. Iya. Oh, sudah. Sekarang kalau Tuhan mati, yang menjaga alam semesta siapa? Rohnya. Ada berapa Tuhanmu? Rohnya satu. Ya, tadi sudah mati. Rohnya hidup. Yang satu mati. Dagingnya. Berarti tinggal separuh. Tidak rohnya. Daging separuh mati. Bukan separuh. Daging mati semua. Tapi rohnya hidup. Paham? Nah, berarti kan dua. Ada Tuhan Dua, daging. satu. Ada Tuhan daging. Roh satu. Rohnya kan Ada kalau Tuhan orang- daging. kalau orang mati nih, lu mati nih. Dengerin dulu. Lu Itu mati. orang, itu Dengerin. orang. Dengerin lu Itu mati nih. orang. Lu mati. Ini orang atau Tuhan? Yang mati ini itu orang atau Tuhan? Tuhan itu gak pernah mati cuma Ya udah. rohnya hidup. mati. Rohnya hidup. Yang daging ini Tuhan kan? Iya. Iya sudah mati. Rohnya Berarti ada dua. satu. Yang mati Dagingnya. Tuhan atau bukan? Iya, rohnya hidup. Ah, yang mati Tuhan atau bukan? Iya. Berarti yang ada juga hidup. Rohnya hidup. Berarti ada Tuhan mati, ada Tuhan hidup. Rohnya hidup. Ada yang mati. Mati dagingnya. Berarti Tuhanmu ada dua. Rohnya hidup. Iya, berarti Tuhanmu ada dua. Satu. Ada yang mati. Dagingnya. Tuhan kan dia. Yang rohnya hidup. Yang Tuhan daging mati. Mati. Yang Tuhan roh hidup. Roh hidup. Ada dua. Rohnya yang mati hidup. Daging, Tuhan daging mati. Mati. Tuhan roh hidup. Rohnya hidup. Ada berapa Tuhan? Bukan Tuhan roh. Rohnya hidup. Iya, ada berapa Tuhan? Satu. Mati satu. Itu daging. Ya Tuhan kan dia. Rohnya hidup. Tuhan dah dia. Iya. Berarti Tuhan mati kan? Iya mati satu. Ah, yang satunya masih ada hidup. Rohnya hidup. Berarti dua. Satu. Yang mati, Daging sama roh itu beda cuma ya beda berarti dua kan? satu dong. Tadi beda. Satu. Kamu itu juga ada roh Tadi beda. kamu. Kamu Tadi juga ada beda. rohnya. Kamu ada rohnya Itu nggak? manusia. Kamu Saya ada rohnya manusia. nggak? Saya manusia. Kamu ada rohnya nggak? Saya manusia. Tuhan juga itu bisa serba apa aja dia. Ya berarti cocok. Tuhanmu dua berarti. Satu. Yang mati Tuhan. Dagingnya. Tuhan gak itu? Rohnya hidup. Tuhan gak itu yang mati? Iya dagingnya. Nah, oke, Tuhan kan dia. Iya dagingnya mati, rohnya hidup. Iya, tapi Tuhan kan dia. Iya. Berarti ada Tuhan mati. Dagingnya. Ada Tuhan hidup. Rohnya. Berarti ada dua Tuhan. Satu. Ada yang mati, Dagingnya. ada yang hidup. Rohnya. Nah, ada berapa Tuhan? Satu. Tadi mati satu. Dagingnya. Tuhan gak itu? Rohnya.
Hidup. Rohnya hidup. Tuhan mati dengan Tuhan hidup. Ada berapa Tuhan? Satu. Tuhan mati ditambah Tuhan hidup, ada berapa Nggak Tuhan? ada gitu. Yang mati dagingnya, yang hidup rohnya. Daging ini Tuhan. Iya. Mati. Mati. Sama nggak Tuhan yang mati dengan Tuhan yang hidup? Satu tubuh. Berarti sama-sama mati. Satu tubuh. Sama-sama mati. Roh dan jiwa. Jiwa jasmani dan jiwa. Satu tubuh. Tuhan mati ada, Iya, Tuhan mati. Tuhan hidup ada. Rohnya hidup. Sama nggak antara Tuhan yang mati dengan Tuhan yang hidup? Satu tubuh. Sama nggak? Ya satu tubuh. Sama nggak? Satu tubuh. Berarti separuh mati tubuhnya, separuh hidup. Kena stroke. Rohnya yang hidup cuma. Berarti kena stroke Tuhanmu. Rohnya yang hidup. Separuh mati, separuh hidup. Jangan kayak anak kecil. Rohnya hidup cuma. Kau yang kayak anak kecil, memang agamamu nggak masuk Kamu akal. tuh, saya perhatiin kamu tuh emang anak kecil banget. Kan temanya sesuai tema agama tanpa akal. Iya. Masuk akal. Berarti Tuhanmu kena stroke, separuh mati, separuh Masuk hidup. akal. Bukan stroke, mati. Tubuhnya mati. Badannya Mati separuh, Bukan mati separuh. badannya, Semua mati. mati badannya. Ya, Kalau rohnya orang hidup. stroke, kalau orang stroke tubuhnya mati. Jangan samakan nama stroke, goblok. Lah, kau yang menyamakan Tuhanmu dengan manusia, bukan aku. Dia mati tubuhnya. Rohnya hidup. Orang Rohnya stroke hidup. tubuhnya mati. Ya. Orang stroke tubuhnya mati. Kok stroke? Kepalamu itu stroke. Kan mati tubuhnya, tuyul. Makanya buka masker lu, goblok. Tuyul, tukang tahayul. Tuhanmu mati separuh. Lu pakai masker makanya kau tuh malu. Tuhanmu mati separuh. Kok separuh? Seutuhnya tubuhnya mati cuma, goblok. Seutuhnya. Berarti nggak ada lagi Tuhan. Rohnya hidup, roh sama tubuh. beda, Berarti goblok. masih ada separuh, masih ada separuh berarti. Memang ini manusia ini nggak sekolah ini benar. Nggak pernah Loh, sekolah. kamu agamamu yang tidak masuk Nggak akal. pernah sekolah. Tubuh sama roh. Agamamu sama yang beda. menghantarkan kau. Agamamu yang menghantarkan kau. Gila. Memang Bukan kamu aku. kamu tuh perlu sekolah kamu. Saya ulang lagi. Yang mati Tuhan. Tubuhnya, Yang hidup rohnya. rohnya Ada berapa Tuhan? satu. Berarti satu tubuh. Satu tubuh. Separuh mati, separuh hidup. Seluruh tubuhnya mati, rohnya hidup. Stroke berarti. Goblok kamu. Lah, jadi apa maumu? Masa lari ke stroke? Kamu nggak ada tema lagi? Nggak bisa jawab Kan saya. satu Tuhan, satu Tuhan. Iya, saya jawab. Ayo pertanyaan. Tanya lagi, saya jawab. Jasadnya mati, Mati. rohnya tidak. Iya, hidup. Tetapi dia satu. Satu tubuh. Separuh stroke. Goblok kamu. Lah, mati, tubuhnya mati. Bego kamu. Tubuhnya mati, Ya, rohnya tidak. hidup. Ya, antara tubuh yang mati dengan roh yang hidup satu. Satu. Berarti stroke. Goblok kamu. Lah, mati tubuhnya. Makanya kamu itu kalau sama oten lain bisa macam-macam sama saya, habis kamu. Lah, kau sendiri habis kok. Kamu saya nih, Ini habis kau. kamu yang habis. Kau yang habis. Saya bisa jawab. Tubuhnya Tuhan atau tidak? Tuhan, Tuhan. Mati nggak? rohnya hidup. Mati nggak Tuhan yang tubuh ini? Mati. Mati. Tuhan tubuh mati. Roh hidup. Roh hidup. Ya, Ada berapa Tuhan? satu. Tadi ada mati. Rohnya, tubuhnya. Tubuhnya. Tuhan Ya. nggak ini? Tuhan. Ya, Ini seutuhnya Tuhan. Ini seutuhnya Ya. Tuhan. ya. Kalau seutuhnya Tuhan masih ada Tuhan lain. Itu seutuhnya, rohnya hidup cuma. Ini seutuhnya Tuhan atau gimana? Seutuhnya, yang mati. Itu, seutuhnya. Seutuhnya. Berarti semuanya kan? Iya, rohnya hidup. Masih ada yang lain nggak? Goblok kamu. Kok KO? Nih, Kenapa jadi keok Anda? saya bisa Kenapa jawab jadi semua. Saya bisa jawab semua. Paham kamu? Iya, sekarang Anda tinggal jujur saja. Nih, imbang kamu Ini- nih. Ini nih. lawan kamu nih. Nih, lawan kamu nih. Nih, lawan Faktanya kamu kamu nih. keok. Faktanya Nah. kamu keok. Faktanya Nih, kau lawan keok. kamu nih.
Faktanya Nih, kamu keok. Faktanya kamu keok. Sama Oten lawan bisa lah kamu ledek-ledekin. Sama saya Faktanya habis, kamu keok. Faktanya kau keok. Oten lain bisa kamu ledekin. Pada hari ini Sama saya telah lahir kamu. bagimu Nah, sama kamu, sama Kristus, saya kamu Juru jelek. Selamat, Kristus, Tuhan. Yang lahir Tuhan. Iya, Daging kan? iya, Nah, oke. Daging ini Tuhan. iya, Mati Tuhan. iya. Oh, sudah, ini rajun. Tapi rohnya hidup cuma. Bedanya dengan manusia apa? Makanya saya bilang sama kamu, kamu banyak belajar. Bedanya dengan manusia, kalau mati hidup, rohnya mati nggak? Manusia tidak langsung naik ke surga. Kalau Tuhan naik ke surga. Saya tanya, bedanya dengan manusia, Tuhanmu itu apa? Mau saya jelasin? Ya, jawab aja, bedanya Ya, saya dengan jelasin. Tuhanmu apa? Ya, Jangan potong apa? dulu. Jangan potong. Ya, Nah. silakan. Bedanya manusia, kalau mati, tubuhnya busuk jadi tengkorak dan dia itu tidak ada di surga. Masih menunggu penghakiman. Sementara Tuhan Nabi Isa, dia meninggal, bangkit langsung naik ke surga. Paham? Oke, baik. Berarti Tuhanmu pernah mati. Iya. Oke. Ketika Tuhanmu mati, tidak ada lagi Tuhan. Ada rohnya kan hidup. Berarti dua. Satu. Loh, tadi satu mati. Tubuhnya. Tuhan gak dia? Tubuhnya mati, rohnya hidup. Cuma goblok. Berarti separuh dari Tuhan Anda mati. Bukan separuh, seluruh tubuhnya mati, rohnya hidup. Cuma sekolah. Iya. Antara ruh dengan jasad satu atau dua? Itu menyatu cuma. Menyatu. Ada nggak di antara di satu hakikat ini bagiannya mati? Ada nggak? Tubuhnya mati. Berarti separuh mati. Tubuhnya sama roh itu bukan separuh, bego. Tadi katanya satu. Roh itu nggak bisa dibagi, goblok. Katanya satu. Kalau tubuh bisa dicincang-cincang. Kalau roh nggak bisa dibagi, goblok. Ya, yang mana yang Tuhan? Tubuh atau yang roh? Itu tubuhnya Tuhan, rohnya hidup cuma. Iya, tubuhnya yang Tuhan atau rohnya? Ya. Dagingnya mati, rohnya hidup. Yang mana yang Tuhan, tubuhnya atau rohnya? Ya dua-duanya itu. Nah, dua-duanya. Ingat itu ya, dua-duanya. Dua-duanya satu tubuh. Iya. Satu tubuh. Satu tubuh. Berapa tadi? Satu. Berapa tadi? Berapa? Satu tubuh sama roh. Tadi dua-duanya. Iya, tubuhnya mati. Nah, Rohnya hidup. hidup. Ada mati satu, ada satu hidup. Kan mati satu, tubuhnya yang mati, rohnya yang hidup. Iya, yang satu mati tubuh. Itu tubuhnya cuma bego. Iya, Tuhan dah dia. Ya, rohnya hidup. Tuhan dah dia. Ya Tuhan. Iya, berarti Tuhanmu separuh mati. Roh bukan separuh, nggak ada roh bisa diparuh. Bego. Daging ini kan Tuhan juga. Bego banget lu. Masa Daging ini Tuhan. Daging ini Tuhan nggak? Cuma roh itu nggak bisa dibagi, cuma goblok. Daging ini tuh dilempari tomat mulutmu. Daging ini Tuhan nggak? Iya, Nah, mati nggak? mati. Separuh Tuhanmu mati. Rohnya bukan separuh. Dia rohnya di tubuh itu. Saya ulang lagi. Daging ini Tuhan. Ya, Daging Tuhan ini mati. rohnya hidup. Ya, yang daging Ya mati. Tuhan nggak dia? Rohnya hidup. Dagingnya ini yang mati Tuhan nggak? Iya. Berarti Tuhanmu separuh mati. Roh itu nggak separuh, goblok. Daging. Kau jangan Tubuhnya, lupakan daging. Dagingnya seutuhnya mati, rohnya hidup, bego. Nah, yang seutuhnya mati ini Tuhan atau bukan? Tuhan cuma. Dengar. Yang mati ini Tuhan. Yang hidup ini roh Tuhan juga. Dan ini satu. Berarti separuh Tuhanmu Jangan kau mati. pisahkan, goblok. Jangan kau pisahkan, bego. Saya tidak pisahkan. Saya bantu kamu. Daging ini Tuhan. Pada diri daging ada roh. Antara roh dan daging satu tubuh. Ya. Di antara satu
Di satu tubuh ini ada yang bagian mati kan? Tubuhnya. Nah, berarti separuh Tuhanmu mati. Enggak separuh, tubuhnya seutuhnya mati. Iya, kan ini satu hakikat kan? Iya, Separuh mati kan? seutuhnya. Mati semua. Rohnya hidup. Separuh berarti cuman daging doang. Tubuhnya cuma mati semuanya, rohnya hidup goblok. Roh itu nggak bisa Iya. dibagi, bego. Memang ada berapa antara roh dan jasad, satu atau dua? Satu tubuh. Nah, satu tubuh kan? Ya, Daging dan roh satu tubuh. iya. Ketika mati semua? Enggak. Gimana? Ketika mati semua. Rohnya hidup. Nah, berarti separuh yang mati. Roh nggak bisa dibagi, goblok. Iya, berarti separuh doang yang mati, yaitu sisi daging. Memang kamu itu perlu sekolah kamu. Loh, apa sih orang ini? Kan Tuhanmu satu. Roh itu nggak bisa dibagi separuh-separuh, goblok. Justru karena itu saya tidak membaginya. Yang mati cuman daging. Ya, mati. Nah, mati daging kan? Dan dia Tuhan, Ya. Tuhan juga. Tuhan juga dia. Gimana? Tuhan juga dia. Iya. Nah, separuh Tuhanmu mati. Tubuhnya seutuhnya, rohnya hidup. Masih ada separuh kan, yaitu roh. Seutuhnya. Tapi kan tadi satu. Tubuhnya seutuhnya mati, rohnya hidup, goblok. Berarti satu enggak dia? Satu enggak antara roh dengan jasad? Roh Satu. sama tubuhnya roh sama tubuhnya yang satu ini mati semua atau jasad doang? Tubuhnya mati, rohnya hidup, bego. Berarti separuh Tuhanmu mati. Bukan di paro-paro, bego. Lu sekolah nggak sih lu? Loh, kan tadi Tuhanmu satu. Emang roh bisa dibagi? Tuhanmu satu. Roh bisa dibagi nggak? Enggak. Ya udah, lu yang jawab sendiri, goblok. Lalu yang daging mati enggak? Ya tubuhnya mati, rohnya hidup. Lu udah jawab Satu sendiri, roh enggak? nggak bisa dibagi, Satu goblok tidak. lu. Satu tidak antara roh dengan daging. Tubuhnya mati. Nah, berarti separuh kan? Itu seutuhnya, goblok. Kan masih ada roh. Rohnya nggak bisa dibagi. Berarti rohnya mati. Hidup. Nah, berarti daging mati. Mak seutuhnya mati. Nah, seutuhnya daging mati, seutuhnya roh hidup. Iya, rohnya hidup. Nah, mereka satu. Satu. Berarti ada di bagian satu ini yang mati. Kamu goblok banget ya. Memang Yang ini- satu ini, Kamu yang juga- satu ini, Kamu yang juga satu idiot. ini, Kamu juga yang satu goblok, ini idiot separuh kamu. mati. Yang satu ini separuh mati. Bukan separuh seutuhnya, idiot. Ketika Anda katakan seutuhnya berarti rohnya ikut mati juga. Rohnya hidup cuma. Nah, berarti separuh doang, dagingnya doang yang mati. Dagingnya seutuhnya, goblok. Iya, dagingnya doang yang mati, rohnya tidak. Ya rohnya hidup. Dagingnya doang yang mati. Iya. Berarti stroke. Berarti kamu goblok. Loh, kan satu, daging mati, roh berarti stroke. Memang kamu itu kebanyakan apa ya? Ngarapin koin kamu tuh. Ngarapin koin kamu tuh, goblok. Satu kan? Kamu tuh bodoh tapi ngarapin koin kamu. Tuhanmu stroke, makanya dia datang pakai kursi roda. Semua kalimat itu kayak anak TK bacanya. Teman-teman, aku pula yang salah. Jelas-jelas agamamu itu kau sendiri yang mengakui Tuhanmu satu. Iya. Daging dan roh Roh sama daging nyatu. nyatu. Ya. Mati daging, Ya. tinggal roh Roh hidup. hidup. Kalau roh hidup, daging mati, dan dia satu tubuh melekat, stroke atau bukan? Kamu goblok. Stroke atau bukan? Jadi ngejawab kamu ini, kamu tuh ibarat kata kayak ODGJ. Satu tubuh. Agamamu yang mengantarkan kau ODGJ itu. Kamu tuh Bukan ODGJ. aku. Agamamu. Kamu ODGJ. Agamamu. Kamu, Satu tubuh kan? kamu ODGJ. Satu tubuh antara roh dan Tuhan kau itu kan? Jasadnya Iya, ODGJ. mati. Iya, ODGJ. Jasadnya mati. Iya ODGJ.
Berpisah nggak antara roh yang mati dengan jasad yang mati? Berpisah. Ya rohnya yang naik ke surga, udah geje. Naik ke surga rohnya. Iya. Yang makan ikan goreng siapa? Gimana? Yang makan ikan goreng siapa? Kurang jelas lu ngomong. Yang makan ikan goreng siapa? Ikan apa? Ikan goreng. Nggak nyambung lu, goblok. Kan katamu yang naik ke surga rohnya saja. Kamu gak pantas kamu jadi apologet kamu. Sangat pantas kamu. Apakah Anda sudah sadar bahwa agamamu tidak masuk akal? Mending kamu tuh masih jadi apologet kamu. Kamu masih Ku dangkal tanya lagi. ilmunya. Apakah kamu sadar bahwa agamamu memang tidak masuk akal? Agamamu nggak masuk akal. Ya memang masuk akal agamaku. Agamamu masuk Dari mana angin. jalannya? Dari mana jalannya masuk akal? Tuhanku mengatakan Tuhan tidak pernah mati. Ya urusanmu. Nah, Sekali lagi. Yang lain kalau mau ketawa boleh. Tuhan lu ternyata kena stroke. ini Tuhan lawanmu, lu kena. goblok. Ini lawanmu, goblok. Nih, Tuhanmu kena stroke. Aku lu bacakan sama- dalilnya ya. Sama oten-oten lain, oke lah lu Tuh, kacangin tuh, ya. tuh, Sama tuh, gua tuh, lu aku habis kasih lu. dalil. Kita tunjukkan dalil. Tunggu, sabar. Kita tunjukkan dalil bos supaya semua menguatkan kita semuanya kan ya. Jangan di-mute, curang lu, jangan di-mute. Kamu tuh kebiasaan kamu kalau kalah nge-mute orang lu. Enggak dong. Sabar. ODGJ, lu masuk rumah sakit jiwa lu goblok. Selalu agama orang lu bahas. Nabi orang lu bahas. Nabimu nggak bisa dibahas. Nih, Oh, Anda sudah menjawab tadi. Saya menghargai itu. Saya menghargai nih. Ini Tuhanmu yang kau katakan tadi bahwa Tuhanmu separuh mati, separuh hidup. Nih, baca nih. Tuhanmu kena stroke. Nih. Kita bacakan dalilnya nih. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dan dari api yang berkobar-kobar. Ini Tuhanmu punya kursi roda dari nyala api. Stroke kan? Stroke. Separuh mati, separuh hidup. Ya bang ya? memang Tuhanmu penghujat pakai kursi kamu. roda. Memang penghujat kamu. Ini saya baca dalil. Kok bilang saya penghujat ini dalil. Kamu itu raja penghujat kamu tuh. Ini dalil. Salah nggak dalil ini? Kamu setan kamu tuh, raja penghujat kamu. Tadi kau Agama mengatakan orang lu Tuhanmu. bahas-bahas. Tadi agama kau lu sendiri mengatakan bahas, Tuhanmu goblok. mati separuh. Tuhanmu mati separuh. Hidup separuh. Saya kasih data. Daniel 7 nomor 9. Nih, sudah tua dia. Pakai kursi, rodanya api. Megaloman. Dasar kayak anak kecil ini cuma goblok. Dalil bos. Jangan kau katakan ini anak kecil nih, dalil. Kamu itu belum pantas Daniel jadi 7. apologet kamu tuh. Nih. Dalil Kau yang mengakui. dalil. Masa kau bilang dalil tai ini? Lu yang tai. Ini dalil. Udah dijelasin juga. Jasmaninya Iya. mati. Nah, Rohnya jasmani hidup. mati. Rohnya hidup. rohnya Dan hidup. dia satu. Dan Masih dia kurang satu. paham. Masih Dan kurang dia paham satu. lu. Dan dia satu. Satu kan? Ya iya. Nah, pada satu hakikat tersebut dagingnya mati, rohnya hidup. Iya. Stroke gak tuh? Goblok kamu. Jawaban kamu tuh goblok. Lah, orang yang kena stroke daging mati tapi rohnya tidak, betul? Ya mudah-mudahan lu aja yang kena stroke nanti cuma. Lah kenapa kau jadi jahat? Kan kau yang mengatakan itu tadi. Kamu tuh setiap kalimat itu kamu bacanya kayak anak TK goblok. Tadi kau mengatakan Tuhanmu satu. Lu sama oten-oten Daging. lain, sama oten lain lu bisa kacangin sama gua lu habis lu. Tapi oten lain tidak ada yang pernah mengajarkan Tuhannya kena stroke, cuman kamu. Karena kamu itu orang goblok. Cuman kamu yang mengajarkan Tuhanmu kena stroke. Kamu yang ngomong stroke goblok. Bego. Lah,
Kan satu tubuh. Tubuh jasmaninya mati, rohnya tidak. Bukan separuh, seluruhnya tubuhnya mati. Kamu itu Nah, berarti dia kamu yang lumpuh ngomong, total. kamu yang ngomong nuduh orang kamu tuh. Berarti lumpuh total dia, stroke total. Kamu yang ngomong stroke, kamu bilang saya ngomong stroke. Memang goblok kamu tuh. Lalu apa namanya kalau tubuh mati tapi rohnya masih hidup? Apa namanya? Ya, kalau stroke itu kan setengah. Kalau ini kan seutuh tubuhnya mati, goblok. Semua tubuh mati tapi dia roh. Berarti dia masih Ya, hidup kan? kecuali separuh tubuhnya mati, separuh ini itu baru stroke, goblok. Oh enggak, ada orang stroke total. Kalau tubuhnya mati seutuhnya, rohnya hidup, itu bukan stroke, itu namanya juma sumbing namanya. Koma. Nah, Mati kamu kalau udah kalah, jasad. beginilah kamu udah kalah, ngumpet Enggak, kamu. saya bertanya bukan stroke tapi koma. Udah, kamu gitu. tuh hadapi saya, jangan kamera kamu balikin hadapi saya, goblok. Enggak, saya kasih kau data. Apakah ini bisa menolong? Nggak penting, Data ini. hadapin saya, muka saya lihat. Apakah data ini bisa menolong Tuhanmu? Kamu selalu begitu. Kalau kamu kalah, kamu kasih radio selalu Enggak, salah. kawan, Kamu kasih, aku kasih kau pertolongan ini. Kamu ngumpet, Aku kasih goblok. kau pertolongan. Nih. Lu jangan Kursi ngumpet, dengan lu. roda api. Nongolin muka lu. Jangan ngumpet. Kau lu. sendiri yang Nongolin muka lu. mengatakan. Ini nih dalil Tuhanmu datang pakai kursi roda kan? Dasar kamu tuh, otak kamu tuh nggak ada, kamu tuh dangkal otak kamu tuh. Kau yang mengatakan Tuhanmu separuh, bukan separuh. Ku bilang separuh bukan, mati total katamu. Lu udah kebiasaan lu kalau kalah ngumpet lu, kebiasaan lu. Mati total nggak Tuhanmu dagingnya? Kamu kenapa ngumpet, weh? Mana wajahmu? Mati total nggak dagingnya Tuhanmu? Wajahmu aja nggak kelihatan, goblok. Mati total nggak Tuhanmu dagingnya? Penonton, ini orang yang kalian banggakan ini ngumpet sama saya nih. Ini ditunjukkan supaya orang tahu nih. Aku menolong kau, Tuhanmu mati Makanya total kamu tuh, dagingnya. kamu tuh setiap debat sama saya itu kamu kalah, ngumpet kamu, kabur kamu, goblok. Tuhanmu kau katakan daging. Setiap Dagingnya debat mati sama semua. saya, kamu itu selalu ngumpet kabur, udah. Tuhanmu mati semua. Nggak, kamu ngumpet kamu tuh, kamu ngumpet. Tuhanmu mati semua dagingnya kan, tapi rohnya masih hidup. Tunjukkan Coba dulu berarti. wajahmu biar saya jawab. Mati suri ya? Semua penyakit lo omongin karena kau ODGJ kau tuh. Enggak kan kau yang mengatakan tubuh Tuhanmu mati. Yang nonton lihat nih, semua penyakit diomongin si ODGJ ini. Ini yang kalian banggakan itu, tai. Tuhanmu mati Udah. katamu. Wajahmu Kau yang mana cuma mengatakan. wajahmu? Itu baru. Nih. Kau yang ngomong Tuhanmu mati tubuhnya Nih. seutuhnya. Tapi Kau tuh rohnya kalau masih kalah hidup. ketawa-ketawa, menutupin Berarti kekalahan dia lo tuh. lumpuh total. Semua penyakit diomongin ODGJ lu. Tuhanmu satu tubuh. ODGJ, berulang kali saya bilang iya. Rohnya masih hidup. Makanya kamu itu kalau ODGJ jangan ceramah. Saya kasih dalil Daniel 7 nomor 9. Hotel lain bisa lu kacangin, sama gua lu habis lu. Struk total dia, struk total. Kena struk total Tuhannya. Gini kalau Juma udah kalah, pura-pura ketawa. Orang dia udah merasa kalah tuh. Sahabat Aquarius, syukran sahabatku. I love you full. Udah apa lagi? Apa lagi mau dibahas? ODGJ apa lagi mau dibahas? Ini lu cuma nih. Lu cuma nih. Lu nggak ada apa-apanya sama gua. Udah. Masuk akal gak Tuhan kena stroke? Lu ODGJ, semua penyakit sebutin. Udah. Enggak masuk akal gak Tuhan kena stroke? Dari situ aja orang bisa nilai. Semua penyakit lu sebutin, lu udah nggak masuk akal bahasa lu. Udah. Pertanyaan saya, masuk akal gak Tuhan kena stroke? Hotel lain bisa lu kacangin, gua coba lu kacangin. Anjing lu. Gak usah edit TV lawan lu. Gua masih lawan lu. Masuk akal tidak Udah. Tuhan kena stroke? Aku Ya. bertanya lu, serius? Goblok. Itu mulu lu bolak-balik supaya dapat koin lu, goblok.
Masuk akal nggak Tuhan kena stroke? Supaya dapat koin lu bolak-balik pertanyaan lu. Dasar bego lu, nggak punya materi lu. Bego lu. Jawab bang, jawab. Masuk akal nggak Tuhan kena stroke? Enggak. Siapa yang kena stroke kayak goblok? Dagingnya mati total. Seutuhnya, bukan stroke anjing. Iya mati total, tapi hidup masih ada rohnya. Emosi saya. Emosi saya. Itulah aku bilang agama ada yang antara Islam dengan Kristen ada yang tidak masuk akal agamanya. Masa ada Tuhan kena stroke? Selalu menghujat. Kok aku pula yang menghujat, kau yang menerangkan, kok aku yang menghujat? Kau yang menerangkan Tuhanmu. Monyet, kau bilang Nabi Isa itu hasil zina. Kau bilang Nabi Isa hasil zina. Apa kamu menghujat lu? Goblok. Hah? Nabi Isa zina dari mana itu? Nabi Isa hasil zina, Apa kau lagi? bilang goblok mau jadi orang. Hah? Fitnah. Lu bilang Aduh parah. Nabi Isa hasil zina kemarin. Lu ingat nggak kita waktu kita debat? Lu bilang Nabi Isa hasil zina. Lu ingat nggak? Yesus. Ingat nggak lu? Yesus. Iya, lu ingat nggak? Ya Yesus itu Nabi Isa. Iya. Kenapa lu bilang hasil zina? Beda. Kau bilang hasil zina. Di dalam Kau bilang Bible. hasil zina. Di dalam Bible. Dasar penghujat kau tuh. Setan kau tuh. Yesus di dalam Bible, bukan dalam Al-Quran bos. Di dalam Bible, Bego. Yesus berasal dari Nabinya keturunan sendiri- pesina. Nggak bisa dibilang hasil zina, bego itu orang. Ini kalau pengikut Belanda begini, Yesus di dalam Bible diceritakan berasal dari keturunan pesina, bukan Nabi Isa bos. Yesus itu Nabi Isa, bego. Matamu, Mata kau yang mengklaim. matamu goblok. Nabi Isa siapa? Ya Yesus goblok. Iya, tapi di dalam Bible Yesus diceritakan dari keturunan Nabi Isa pesina. siapa? Nabi Isa siapa? Anak Maria. Nabi Bisa Isa, apa, Maria? Nabi Isa, Kalau di Islam, Nabi kalau di Islam Isa, Maryam. Kalau Nabi di Islam Isa Maryam. tidak Kalau di pernah. Maryam. Nabi Isa tidak Udah. pernah diceritakan sebagai anak zina, anak keturunan pesina di Bego Bible. banget. Tapi di Kau, Biblemu, Orang tapi Katolik di kamu tuh Biblemu, penghujat kamu. tapi di Biblemu, kau akui Tuhanmu kena stroke. Itu fakta, itu real. Nggak ada gunanya begini, nggak ada. Anda mengajarkan kepada orang banyak bahwa Tuhanmu mati total, tapi rohnya hidup, ya kena stroke. Tuhan tuh kena stroke teman-teman. Gimana ceritanya ini? Tuhan kena stroke gimana ceritanya? Enggak, Tuhanmu kena stroke mati total katamu. Kau ngakui secara Nabi Isa. jasmaninya. Nabi Isa hasil zina kamu bilang anjing. Jasmaninya Bego. mati total. Tahu orang Katolik dihujat kamu nanti. Kamu bilang Nabi Isa hasil zinanya Maria. Kalau tahu ke orang Katolik habis kamu nanti. Di Biblemu menceritakan itu. Kamu bilang Maria itu berzina. Kamu bilang Maria Di berzina. Bible. Kamu Di bilang Maria berzina. Biblemu. Kamu Di bilang Maria Biblemu. berzina. Enggak ada aku katakan itu fitnah. Di Kamu Biblemu. nanti dihujat orang Katolik kamu tuh. Kamu nanti tuntut orang Katolik kamu. Dilempar tomat mulutmu. Di Biblemu dikatakan. Dasar kamu itu. Di Biblemu dikatakan Yesus itu berasal dari keturunan pesina karena Daud, Salomo dan seterusnya melakukan hal-hal yang tidak. Belum lagi yang lain. Usah sok-sok kamu nerangkan. Kamu takut ya orang Katolik menghujat kamu. Takut kamu. Enggak. Saya enggak pernah mengatakan Nabi Isa, tapi kalau saya katakan Yesus berasal dari keturunan pesina di dalam Bible, iya. Iya, diceritakan di Biblemu. Kamu bilang Maria berzina. Saya tidak tuduh Maria, Yesus keturunan Iya, dari kamu bilang pesina. kamu bilang Yesus hasil zina, setan. Keturunan pesina bukan hasil zina, tuyul. Coba kamu putar debat kita. Putar debat kita yang udah. Roma 1 nomor 3. Putar debat kita. Kamu bilang hasil zina ya. Roma 1 nomor 3. Yesus berasal dari sperma Daud. Pertanyaan saya, istrinya Daud kan ratusan. Daud, Si Maria itu berzina. Umat Katolik nih, dengar nih, sejumlah goblok nih.
Ah, Fitnah. Saya tidak ada hubungan dengan Maria. bilang Yang saya Yesus kasih berhubungan zina, goblok kamu tuh. Yesus. Fitnah lagi. Kamu bilang Ungkapan itu muncul ketika Nabi saya dituduh sebagai kamu pesina. miutin orang aja, goblok kamu gitu. Ketika kalian menuduh Nabi saya pesina, baru saya katakan Yesusmu itu yang berasal dari Kamu keturunan pesina. bilang Yesus itu hasil perzinahan. Kamu bilang Keturunan Yesus itu hasil perzinahan pesina. Maria. Kencang kali. Udah Kamu putar tuh. Cuma putar kamu rekaman kita. hanya Putar rekaman kita. mengalihkan Putar rekaman kita. Kamu mengalihkan kasus. Pertama sebelum masuk ke tema, dengar, Kamu mute dulu. pemujat kamu tuh. Sebelum Pemujat kau kamu. masuk ke tema, dengar. Sebelum kau masuk tema, kau minta secara agak. Pemujat. Dengar. Kamu pemujat Udah. kamu. Udah kau turunkan moderator. Udah mulai kerasukan Kamu setan. bilang Nabi Isa itu zina, goblok kamu. Turun. Waktu itu dia tidak mau masuk ke tema, tapi dia mau menghujat dulu Nabi Muhammad menikahi anak di bawah umur, berzina, membunuh, merampok, sampai saya harus sabar menjelaskan. Dia yang menuduh, memfitnah Nabi Muhammad. Nah sekarang dia fitnah lagi saya tuh. Dia tuduh saya menuduh Maria berzina, Nabi Isa berzina. Padahal di Bible yang menceritakan itu. Bagaimana kemudian cerita-cerita persinahan yang dilakukan oleh kakeknya Yesus. Daud mengintip Berseba mandi. Habis itu dia perintahkan orang untuk mengambil Berseba. Aduh udahlah, cerita itu sangat mengenaskan. Jadi baca Biblemu, atau kamu mau kita bahas satu tema terkait Yesus keturunan pesina berdasarkan Bible. Mau kita buka aibnya? Kalau mau, ayo. Saya ungkap semuanya di sini. Kalau kamu memang mau, apakah Yesus betul berasal dari keturunan pesina? Aku bongkar. Kubongkarkan kau di sini. Kalau kau memang mau bahas itu, tapi siap-siap malu. Siap-siap malu. Begitu kawanku. Hancur sudah kan? Hancur. Terbukti katanya Tuhannya seutuhnya mati. Seutuhnya mati Tuhannya, dagingnya. Hai. Manusia tapi dagingnya mati, rohnya masih hidup. Itu apa namanya? Kalau manusia dagingnya mati tapi dia masih hidup rohnya, apa namanya? Nah, dia sendiri tuh yang mati. Halo Bang. Halo juga. Selamat malam. Malam. Katolik Protestan. Protestan Bang. Ya, gimana Anda menyikapi tadi orang itu mengatakan Tuhan Anda seutuhnya mati dagingnya, tapi rohnya hidup? Sebetulnya yang meninggal itu bukan Tuhannya Bang. Tapi Yang meninggal itu Yesus. Yesus bukan Tuhan rupanya bagimu? Bukan Bang. Oh, bagus. Yesus itu adalah karunia anak dari Tuhan yang dikirim melalui Maria. Ya. Berarti orang Kristen salah dengan menyembah Yesus ya? Menyembah Yesus Bang. Ya kan di gereja mereka menyembah Yesus, mengibadahi Yesus, menyetarakan dan mensehakikatkan dengan Tuhan langit bumi. Salah berarti mereka ya? Sebetulnya bukan menyembah Yesus Bang. Menyembah tetap menyembah Tuhan. Bukan Yesus. Bukan. Yesus itu Tapi anak yang dikaruniai dari kandung Maria, yang dititipkan oleh Tuhan. Tapi sebagian dari Kristen menyembah Yesus, gimana itu? Sebagian. Ya, semuanya malah. Kecuali saksi Yehova yang masih tidak menuhankan Yesus. Semua Kristen menganggap Yesus itu adalah Bapa yang turun ke bumi menjadi manusia. Sebetulnya itu persepsi abang aja. Dalilnya begitu. Cobalah Yohanes abang 1, tunjukkan dalilnya. Yohanes 1 nomor 1. Berapa bang? Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Theos. Dan firman itu adalah Theos.
Data nomor 14-nya, dan Theos itu menjadi daging Yesus. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Theos atau Bapa mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kebapaannya, keteosannya, keilahiannya, melainkan mengosongkan diri, lalu mengambil rupa manusia. Tuh, lalu menjadi manusia, lalu taat, bahkan taat Bukan. sampai mati di atas tiang salib. Bukan menjadi manusia, menjadi sama dengan manusia, bukan menjadi manusia. Berarti Yesus bukan manusia. Yesus itu gimana bilang Pak? Dia kalau di kami ada pelajaran tentang Yesus itu 100% manusia, 100% Anda bantah argumentasi tadi. Saya sudah mengatakan Anda bukan manusia tapi menjadi sama manusia. Mana yang betul? manusia Anda nggak dengan berat sama sendiri. dengan manusia kan beda. Menjadi sama dengan manusia itu berbentuk wujud. Iya, Yesus ini manusia atau bukan sih? Yesus itu manusia. Iya sudah, kenapa bolak-balik? Iya, Yesus manusia. Nah udah, Yesus manusia. Apakah dia benar adalah Bapa yang turun menjadi manusia? Bapak yang turun menjadi manusia enggak, Bang? Udah, salah Kristen berarti. Ternyata Yesus bukan Bapa ya. Di Filipi ayat 2 tadi, Bang. Ya, nomor 6, nomor 7, 8. Coba baca. Kita jangan berpatokan pada 3 ayat itu. Coba kita ke yang sebelumnya. Lebih ke atas kan. Teknik itu nggak berlaku. Karena tidak akan bisa menolong tetap. Hanya melihat satu ayat, Bang. Bisa banyak artinya gitu. Jadi kita harus Ya udah, silakan. ada dibuatkan bagian 1, 2, 3. Nggak langsung bisa lompat, nggak bisa. Nanti yang ada Ya salah udah, pengertian. silakan. Jadi kalau di gereja pendeta itu menjelaskan baca sebuah satu Bible atau 1, 2 ayat. Dia hanya beberapa ayat. Tapi Ya pun udah, dari tegur atas, itu. Tegur ya, kan pendetanya. sesuai tema. Dia kan menjelaskan sesuai tema. Nah ini sekarang temanya apa? Kan abang bilang kan nggak masuk akal kayak yang tadi kan abang Ya ambil kan dari nggak masuk akal. Tuhan kok iya, jadi kayak manusia? yang abang ambil dari Daniel tadi kan. Iya, sesuai dengan pernyataan seniormu tadi. Yang mengatakan Tuhannya itu satu. Dagingnya Tuhan juga, rohnya Tuhan juga. Si daging mati. Berarti pada satu ini ada bagian dari dirinya yang mati, yaitu dagingnya. Nah, kalau daging mati, roh hidup itu apa namanya? Kan stroke. Nah, sebetulnya abang itu tadi yang salah penjelasan. Ya memang salah. Bukan berarti dia nggak tahu. Cara menjelaskannya Tapi aja yang bukan. salah. Bukan, dia salah. Begitu juga agamanya. Kan memang agama Anda begitu kan? Yesus Tuhan atau bukan? Yesus bukan Tuhan, Bang. Sebab Nah, Yesus lalu lahir ke malaikat dunia. bohong dong. Coba Anda baca Lukas 2 nomor 11. Anda mengatakan Yesus Ya. bukan Tuhan. Nah, baca dulu itu. Lukas 2 nomor berapa tadi, Bang? Nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kan katanya bagimu. Telah lahir juru selamat, yaitu Kristus Terus di kota Daud. apa? Di kota Daud. Bagimu Apa juru sih? selamat. Bukan telah lahir Tuhan katanya. Apa yang lahir di situ? Bagimu juru selamat, yaitu Nah, Kristus. terus? Lalu? Lalu setelah kata Kristus apa? Kristus Tuhan. Nah, Tapi Tuhan. Tunggu, Bang. Kan jelas dibilangnya kan bagimu juru selamat. Bukan Kristus bagimu Tuhan. Ya, bagimu Ya. Kristus Tuhan di kota Daud, Tuhan atau bukan?
Bagimu loh bang, bukan lahir Tuhan. Ngerti kata bagimu? Telah lahir pada hari ini telah lahir bagimu juru Nah, selamat bagimu. Kristus. Bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud. Tuhan nggak? Gak ada dibilangnya Tuhan. Kristus. Kristus dulu baru Tuhan. Bagimu, Enggak. bukan yang lahir Tuhan. Jadi yang apa maksudnya kata Tuhan di situ? Tuhan itu maksud untuk di ayat 11 ini. Tuhan itu dari Maksudnya apa rohnya, Tuhan? Bang. Iya. Itulah bukti agama Anda tidak masuk akal sehingga Anda mengakal-akalinya gitu. Bukan mengakal. Karena tidak masuk akal itulah makanya Anda mengakal-akali supaya bisa ngibulin orang. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Kan dibilangnya Yang lahir Tuhan. bagimu, bukan Tuhan. Yang lahir bagimu ini Tuhan. Astagfirullahaladzim. Iya, kan dibilang bagimu, bagi kita manusia. Apa yang lahir bagi kita di situ? Bagi kita Tuhan. Nah, Tuhan sudah. utuhnya. Iya, rubah lagi. Sama dengan tadi. Bukan seutuhnya Tuhan. Bukan seutuhnya, separuh doang. Mati separuh, dibilang- hidup separuh. Stroke Iya bang, kan dibilang bagimu. bagi Anda. Ngerti arti kata bagimu gimana? Ya bagi Anda lahir Tuhan Anda. Iya, Nah, yang lahir Tuhan Anda kan? yang lahir Yesus bang. Tuhan Anda kan? Yesus itu anak dari karunia Tuhan. Tuhan kan yang lahir. Karunia Tuhan bang. Tuhan kan yang lahir. Bukan, yang lahir Yesus. Dalilnya tadi apa? Bagimu Yesus Tuhan katanya kan. Iya sudah Tuhan yang lahir. Agamamu nggak bisa menolong. Agama Anda dengan akal Anda memang nggak bisa sinkron. Karena nggak Kecuali masuk dibilangnya akal. telah lahir Tuhan. Nah, itu baru Tuhan yang lahir. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Kan dibilang bagimu bang, bagi yang percaya. Apa itu yang lahir di situ? Juru selamat. Juru Kristus. selamat ini manusia atau Tuhan? Di dalam Kristen bang, kami ada istilah Tritunggal. Ya udah masuk. Yang sini Tuhan kan? Di data itu Tuhan kan? Di data Tuhan. Ya udah selesai. Loh, kan katanya begini. Satu bang, yang di Daniel tadi itu bukan Tuhan yang di kursi roda. Lalu apa? Itu Daud, Daniel melihat hewan. Coba abang buka lagi. Coba Biar baca. Suci. Coba Anda baca Wahyu 5 nomor 6. Baca. Coba baca. Coba baca. Loh, ini beda bang. Beda sama Ya Daniel dibaca tadi. dulu. Anda kan tadi mengatakan hewan. Iya. Coba Untuk di dibaca. kitab Daniel, tadi dia melihat hewan. Beda sama Wahyu. Itu udah beda topik. Beda isi. Coba Anda baca dulu. Coba Anda baca dulu. Wahyu 5 nomor 6 itu. Baca. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah orang tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Nah, yang bertanduk 7 bermata 7 itu Tuhan Anda atau bukan? Bukan? Jadi roh Tuhan Anda itu bukan Tuhan Anda.
Kan katanya seperti roh, bukan roh. Iya. Aku Seperti. bukan seperti roh, seperti hewan. Kok seperti roh? Tuhan Anda itu kan bertanduk 7 bermata 7 itu Tuhan Anda kan? Loh, beda. Tuhan Anda atau bukan? Itu bukan Tuhan, Bang. Lah itulah ketujuh roh Theos. Bukannya Tuhan Anda adalah roh. Roh itu kan banyak. Ada roh halus, roh jahat, roh kudus. Yang Nah, di situ, Tuhan- yang di situ apa bunyinya? Itulah ketujuh roh apa? Roh apa di situ? Roh halus atau roh Tuhan? Roh apa di situ? roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Nah, berarti Tuhan Anda kan? Itu perbandingannya, Bang. Anggapannya. Enggak, saya tanya itu roh itu Tuhan Anda kan? Roh itu bukan Tuhan, Bang. Tuhan Anda roh atau bukan? Tuhan kami bukan roh. Yohanes 4:24 boleh Anda baca? Kok Tuhan Anda bukan roh? Ini agak Kristen aneh ini. Ini memang bukan Tuhan. Coba Anda baca Yohanes 4:24 apa bunyinya? Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh. Itu tadi Allah itu apa? Allah itu roh. Allah kan Nah. bukan Tuhan. Jadi Allah itu apa? Allah itu Bapa kalau di Kristen, Bang. Ya, itu sembahan Anda atau bukan? Sembahan maksudnya? Yang Anda ibadahi. Ah, Roh kan? sebetulnya bukan roh. Yang kami ibadahi itu bukan roh, Bang. Lalu apa? Yang kami ibadahi itu Tuhan Bapa, Allah. Roh atau Yesus bukan? itu bukan dong. Nah itu tadi dalilnya Yohanes 4:24. Roh itu yang dimaksud di sini, Bang. Bukan roh yang tadi, bukan dari kitab Wahyu. Memang ada berapa roh Tuhan Anda ada berapa? Kok banyak kali Tuhannya orang Kristen ini. Tuhan Anda roh dan itulah ketujuh roh Tuhan. Roh Theos. Ditulis di situ roh Allah. Betul nggak? Itu perumpamaan. Perumpamaan gimana? Dia melihat, aku melihat. Kalau melihat itu nih. Aku Iya. melihat. Itu Melihat. perumpamaan. Melihat Dia apa? melihat itu diumpamakannya itu sebagai roh Allah. Mati ya. Udahlah bang, kalau cuman ngarang-ngarang gitu, itulah bukti Anda ngarang karena agama Anda nggak masuk akal. Itu memang ajaran dari kami. Di situ tertulis itulah ketujuh roh Tuhan Elohim Theos Yahweh Bapa yang turun ke bumi. Memang nggak masuk akal. Jangan dipaksakan masuk akal. Sebetulnya gimana, Bang ya? Ya, Mungkin sebetulnya karena tidak masuk akal. kurang mendalami. Kok saya yang kurang mendalami? Lalu Anda ini kurang apa? Ada di bagian-bagian tertentu abang yang belum dengar gitu. Jadi abang cuma baca di sebelah. Yang mana yang bagian-bagian tertentu itu maksudnya yang mana? Bagian kayak Yesus itu sebetulnya bukan Tuhan. Bahwa dia memang lahir. Ya bukan Dari aku yang harus Anda ajarkan. Kalau saya memang Yesus bukan Tuhan.
Tapi agama Anda mengatakan Yesus Tuhan. Dalilnya yang tadi, telah lahir Tuhan. Anda saja membantah agama Anda. Kenapa? Karena tidak masuk akal. Apalagi saya. Di agama kami nggak ada dibilang Yesus Tuhan. Yang lahir tadi apa? Yang lahir Yesus. Tuhan nggak? Enggak, itu juru selamat. Dalilnya? Loh, Yesus bukan Tuhan lah, itu juru selamat. Ya. Dalilnya di situ. Dalil yang mana bang? Coba tunjuk. Lukas 2:11 yang tadi. Astagfirullahaladzim.